Terima kasih kepada Ibu Ururi yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa berbagi cerita dengan orang tua lainnya, terutama di masa pandemi seperti ini. Untuk semua orang tua hebat, jangan lelah dan jangan capek memberikan stimulasi kepada anak kita setiap hari. Tidak perlu menetapkan target, yang penting rajin memberikan stimulasi. Anak akan bisa pada waktunya dia bisa, bukan waktunya kita. Kita hanya perlu melakukan bagian kita, yaitu stimulasi setiap hari. Dan itu wajar dan manusiawi. Namun jangan lupa bangkit lagi. Untuk para orang tua atau single parent yang berjuang membagi waktu antara bekerja dengan menterapi anak di rumah, usahakan bisa sediakan waktu 1 jam saja, walau dipecah menjadi 15 menit per sesi. Karena anak kita benar-benar membutuhkan stimulasi setiap hari. Saya telah berada pada titik ini, dan saya bisa merasakan bagaimana susahnya kita membagi waktu antara pemenuhan kebutuhan hidup atau terapi anak. Allah tidak pernah salah memilih orang tua untuk dititipkan anak-anaknya, dan kita adalah orang tua pilihan Allah. Semoga semua sehat-sehat ya. Nah, di zaman pandemi ini kita sebagai orang tua ABK kadang-kadang bingung gitu ya, bagaimana nih terapi anak harus jalan sementara kondisi tidak memungkinkan. Terus apa sih yang bisa kita lakukan supaya anak tetap gitu ya. Jadi hari ini saya mengundang Ibu Yusi, Mami dari Fidelio ya. Jadi atau yang biasa akrabnya disebut Leo ya. Jadi, barangkali hari ini bisa berbincang-bincang, ngobrol-ngobrol aja, ngobrol santai ya, ini nggak usah serius-serius deh, walaupun ada serius, hadiahnya serius. Tapi kita ngobrol santai aja, bahwa hari ini kita ingin cerita-cerita bagaimana Bu Yusi menerapi sendiri di rumah gitu ya. Jadi udah lihat, udah tahu dong ada learning channel-nya di YouTube, Leo Learning Channel gitu ya, pasti pada tahu lah nih kayaknya udah pada ngefans ya, jangan sama Leo yang gemesin itu ya. Nah, cuma itu gimana tuh ada program misalnya VB-Map ya yang diturunkan dari center gitu ya, dari konsultannya, terus kemudian gimana Bu Yusi menerapkannya, gimana pengambilan datanya, terus kemudian gimana gimana menurunkannya menjadi program yang lebih detail, terus kemudian datanya, persiapan materinya gitu ya, termasuk juga misalnya namanya mama-mama ya rumah gitu ya, banyak kendala gitu ya, ada aja, apalagi zaman pandemi itu kayaknya kendala banyak hal yang mungkin kita nggak bisa hindari gitu ya. Nanti kita dengar ceritanya, ngobrol-ngobrol dari Bu Yusi. Terus kemudian Leo sekarang umurnya berapa nih Bu ya? 3 tahun 10 bulan. 10 bulan ya, 3 tahun 10 bulan sekarang. 3 tahun 10 bulan, dan Leo memang anak sendiri ya Bu ya, tunggal ya Bu ya. Oke. Nah, sekarang kita mulai aja ngobrol-ngobrolnya ya Bu ya. Silakan Bu Yusi, saya persilahkan nih, mau ngobrol-ngobrol apa sih, kita dikasih tahu apa? Ngobrol santai aja ya Bu ya. Aduh, saya grogi. Iya. Oke, hai. Perkenalkan, saya Yusi, maminya Leo. Di foto, Bu Ruri ada foto? Oke. Di foto. Nah, itu papanya Leo ya. Freddy papanya Leo. Di sini di foto ini Leo baru berumur 10 tahun. Kami mengucap syukur ya. Kok 10 tahun? 9 bulanan. Di foto ini Leo baru berumur 9 bulanan. Saya mengucap syukur Leo hadir dalam kehidupan kami ya. Leo hadir itu lahir itu di tanggal 18 Maret 2017. Sudah 4 tahun hadir melengkapi kehidupan kami. Mungkin kalau beberapa ayah bunda kalau pernah dengar sharing saya yang pertama itu yang dengan Bu Ruri di 2020 Mei kalau saya nggak salah ya. Kalau saya nggak salah. Itu kan saya sudah pernah menceritakan kondisi Leo. Saya coba ceritakan ulang ya. Leo itu didiagnos ASD oleh Prof. Ardiono itu di usia 20 bulan. Lalu Leo terapi SI di center itu di usia 22 bulan. Di usia 2 tahun, Leo mulai terapi ABA, SI, dan floor time. Nah, sejak usia 2 tahun itu sebenarnya saya sudah terapi Leo di rumah. Tapi saya terapinya itu berdasarkan
apa yang saya dapat dari center. Jadi kalau kita ke center kan, yang saya ulang itu pasti ABA. Jadi kalau kita ke center kan pasti ada catatan yang kita bawa pulang ya. Hari ini Leo belajar apa yang belum bisa. Nah, yang belum bisa itu selalu saya ulang di rumah. Selain dari catatan dari center, saya juga cari-cari dari YouTube. Karena kan masih minim ilmu sekali. Saya jadi dari dulu selalu searching apa yang harus diajarkan ke anak. Cuma dulu itu kan belum ada yang terapi yang di Indonesia itu, maksudnya yang ada di YouTube itu sangat-sangat sedikit. Jadi saya kebanyakan nontonnya terapi ABA yang dari luar. Lalu pada usia Leo 2 tahun 5 bulan, saya mulai mengenal ABA Vibi. Saya kenal ABA Vibi itu saat saya lagi antar mertua saya ke rumah sakit. Itu di rumah sakit Bekasi. Itu saya nunggunya dari pagi sampai sore. Jadi saya nganggur, saya buka HP, saya scrolling, namanya baru tahu anak ada di spektrum, sehingga saya mulai searching mengenai dunia autism. Lalu saya ketemulah websitenya Bu Ruri. Dari website Bu Ruri, saya ketemulah FB-nya Bu Ruri. Di situ saya ada kirim 2 pertanyaan untuk Bu Ruri sih. Yang pertama saya nanya bagaimana mengajarkan warna, padahal saat itu Leo kayaknya baru umur 2 tahun, ya 2 tahun 4 bulan, 2 tahun 5 bulan mungkin ya. Saya sudah, Bu Ruri ini gimana sih ngajar warna kok Leo nggak bisa-bisa. Nah itu tuh Bu Ruri ada balas, aduh makasih ya Bu Ruri dibales. Saya lupa pertanyaan kedua saya apa. Kemudian di usia Leo yang 2 tahun 7 bulan, saya mulai ikut program coaching online-nya Bu Ruri dengan Bu Astrid sebagai coacher saya. Hai Ibu Astrid. Hai Bu. Ya, tadi mungkin ya. Hai Bu Astrid. Salam manggil. Hai Bu Astrid. Nah, Bu Astrid ini coaching saya. Waktu itu Leo usianya 2 tahun 7 bulan. Nah, sebenarnya saya jujur aja saya benar-benar kurang pede ya waktu Bu Ruri minta saya sharing. Ini tangan saya dingin banget. Karena beda kan sama yang dulu. Kalau yang dulu kan Bu Ruri nanya saya jawab, Bu Ruri nanya saya jawab. Ini saya jujur nggak pede banget bawa sharing. Jadi kalau nanti rasanya ada yang kurang bagus, ya saya minta maaf karena saya memang nggak ahli di sharing seperti ini. Oke, kita masuk Bu. Kita masuk ya. Ya. Oke. Jadi hal pertama yang saya mau bagikan adalah jadikan kegiatan terapi anak itu sebagai suatu kebiasaan. Jangan jadikan itu sebagai suatu beban. Karena jika kita bisa menikmati setiap proses terapi anak, terapi itu akan menjadi sangat menyenangkan. Ada suatu quote yang berkata begini. Mungkin ayah bunda semua sudah tahu quote-nya ya. Suatu kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus akan melahirkan kebiasaan. Kebiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang akan membentuk suatu karakter. Nah, jika karakter itu sudah terbentuk, karakter kita terapi anak, karakter kita ingin terapi anak itu sudah terbentuk, terapi itu akan menjadi sangat menyenangkan. Karena begini, kalau dia sudah terbentuk, ya itu semacam hobi, Bu. Jadi semacam hobi. Kita jadi pada saat kita mau terapi, kita nggak berpikir, aduh, udah waktunya kita terapi anak ya. Tapi yang ada, asik, udah waktunya kita terapi anak. Karena rasanya menyenangkan. Karena itu sudah tertanam di karakter. Dan saya dari dia usia 2 tahun soalnya ya. Dari usia 2 tahun dia sudah saya terapi. Saya flashback waktu dulu saya. Jadi bagaimana karakter saya sebelum terapi Leo ini saya dapat. Jadi dulu saya suka sekali bekerja berjam-jam di depan laptop. Bahkan belasan jam. Bahkan bisa nggak pulang. Itu saya suka sekali. Itu bukan saya dapat secara tiba-tiba, nggak langsung saya dapat, tapi karena butuh proses. Dari tahun 94, pekerjaan saya itu mengharuskan saya untuk pulang malam dan lembur. Kadang malah nginep di kantor. Itu kegiatan itu saya lakukan terus dari perusahaan satu ke perusahaan kedua ke perusahaan 3. Itu sampai belasan tahun. Belasan tahun saya lakukan itu sehingga membentuk karakter saya. Jadi saya kalau kerja itu sukanya tuh sampai lupa waktu.
suka sampai malam di kantor. Sampai Papa Leo yang waktu itu masih statusnya pacaran. Dia bilang begini, yang kalau misalnya nanti kamu ngelamar kerja, kalau kamu ditanya hobi kamu apa, kamu tulisnya gini ya, hobinya bekerja. Karena Papa Leo itu lihat saya tuh kalau udah masuk kerja itu lupa pulang. Tapi sejak ada Leo itu saya berusaha bukan menghilangkan ya, mengurangi kebiasaan saya di depan laptop. Kalau enggak, siapa yang jaga Leo? Kan nggak ada ya. Terutama setelah saya tahu kondisi Leo yang harus butuh benar-benar full attention kan. Setelah saya tahu kondisi Leo, saya tiap hari itu saya melakukan terapi itu. Waktu itu usia dia masih 2 tahun ya. Jadi saya terapi itu 1,5 jam. Saya lakukan itu di atas jam 6 karena waktu dulu itu kan saya masih kerja. Jadi kerjanya masih serabutan lah, artinya saya bisa bekerja di rumah. Nah, saya antar Leo ke center, habis itu antar ke daycare, dari daycare pulang baru saya mulai makan. Jadi antara jam 7 sampai jam 9 itu kan ada jeda. Itu saya pakai untuk terapi Leo. Saya terapi dengan menggunakan materi yang saya dapat dari center dan saya cari-cari di YouTube. Itu saya lakukan dari usia 2 tahun. Lama-lama karena saya tiap hari terapi, itu jadi suatu kebiasaan. Sehingga kayaknya kalau 1 hari aja saya nggak terapi itu rasanya, aduh ada yang kurang. Nah, kita kan selalu mempunyai kebiasaan setiap weekend itu ke rumah mertua di Bekasi. Karena udah jadi suatu kebiasaan, saya bukan berpikir bahwa hari ini saya kalau nggak terapi Rio dia akan regres, tidak. Cuma hanya menjadi suatu kebiasaan aja. Sehingga akhirnya materi itu saya bawa-bawa. Walaupun mungkin hanya puzzle ya, atau blog itu saya bawa. Karena selain Leo main, saya bisa nanya, Leo ini apa, ini apa. Jadi tetap saya bawa, istilahnya seperti sudah menjadi karakter saya untuk mengajar Leo. Dan selama saya mengajar Leo, itu saya selalu menanamkan dalam pikiran saya saat ini sedang menyiram benih. Benih itu kan ada di dalam tanah, di mana kita nggak kelihatan. Saya menyiram benih yang suatu saat benih ini akan tumbuh tunas. Saya tidak tahu kapan tunas itu tumbuh, tapi saya tahu pasti tunas ini akan tumbuh. Lalu, saya juga membuat agar terapi ini menyenangkan untuk Leo dan juga untuk saya. Menyenangkan untuk Leo itu maksudnya bagaimana? Ya reinforcer ya. Reinforcer Leo dari dulu itu HP. Maaf ya Bu Astrid, nggak bisa berubah sampai sekarang. Dulu saya mau cari. Jadi saya pernah coba kasih makan. Saya pernah coba reinforcernya kasih makan, tapi nggak bisa. Karena Leo kalau dikasih makan, nggak habis itu dia nggak mau. Kasih seuprit, dia pasti minta terus. Apalagi sekarang kan udah ngomong ya. Jadi nggak bisa dengan makanan. Dia kalau makanan 1 bungkus nggak habis, dia nggak akan mau. Kalau 1 bungkus sudah habis, ya nggak mulai terapi. Akhirnya dari dulu sampai sekarang, yang paling kuat itu adalah HP. Nah, menyenangkan untuk maminya apa? Maminya sharing di YouTube. Maminya dia suka sharing di YouTube. Jadi Leo senang, maminya senang. Nah, kita harus menghilangkan ini kalau saya nggak tahu yang lain, tapi kalau saya sendiri pribadi, saya mencoba menghilangkan target dari kepala saya. Karena kalau kepala sudah dipenuhi oleh target, kamu sudah umur sebegini, kamu udah umur segini, kamu harus bisa. Oh, ini saya dapat materi, harus selesaikan dalam 1 bulan. Kamu sudah umur hampir 4 tahun, masa begini nggak bisa. Itu target, kalau ada target terus, itu akan membuat kita tertekan, akan membuat saya tertekan. Akhirnya jadi stres. Terapi nggak bisa jalan lagi dengan santai karena saya penuh tekanan, saya harus ngejar target. Leo juga jadi stres, saya jadi stres. Saat ini kondisi kita semua sama, kondisi masa pandemi. Kalau saya nggak salah ini sudah hampir 1 tahun ini Leo nggak terapi. Dari Maret 2019 ini sudah stop terapi di center sampai sekarang, artinya sudah hampir 1 tahun Leo nggak terapi di center. Terapi di center maksud saya adalah Leo untuk SI dan floor time ini masih terapi di center. Kalau Aba Fibi saya sudah pegang sendiri dari Oktober 2019, tapi untuk terapi di center, SI dan floor time masih. Nah,
stop udah 11 bulan. Kita semua kena dampak. Center semua tutup. Mau nggak mau kita orang tua dipaksa untuk terapi anak kita sendiri. Mau tidak mau. Saya sendiri terapi Leo sempat terhenti beberapa bulan. Karena saya harus membantu Papa Leo ya untuk urusan ekonomi. Saya sempat stres. Ya, karena bagaimana ya, terapi anak itu, mengajar anak itu sudah menjadikan satu hobi. Kalau kita sudah hobi yang kita jalankan setiap hari, tahu-tahu kita nggak bisa jalankan, terutama berpikir bagaimana progresnya Leo menurun, itu akan membuat saya stres. Jadi saya kemarin, udah tahun lalu berarti ya, saya hampir tiap hari saya menangis. Tiap hari saya menangis, karena pikir saya harus bagaimana. Tapi itu udah lewat. Saya sekarang sudah mulai terapi Leo lagi sejak Januari 2021, pertengahan saya mulai terapi Leo lagi. Tidak pernah ada kata terlambat. Walaupun saya sudah pernah 3 bulan saya stop terapi Leo, tapi tidak ada pernah kata terlambat untuk memulai kebiasaan terapi anak kita. Yang penting kita setiap hari selalu memberikan stimulasi kepada anak kita. Tiap hari. Perkara anak bisa atau tidak bisa, jangan jadikan itu beban. Yang penting tugas kita tiap hari berikan stimulasi, Kita cukup istilahnya berkata kepada diri sendiri, kamu hari ini sudah memberikan yang terbaik untuk anak kamu loh. Lakukan itu setiap kali kita selesai terapi. Setiap kali setelah saya afirmasikan setiap hari, kamu hari ini sudah memberikan yang terbaik loh. Mau anak menerima, mau anak masuk, mau anak ini, tetap afirmasikan setiap hari. Karena anak pasti akan bisa pada saatnya dia bisa, bukan saatnya kita. Kita yang penting kita mupuk tiap hari, kita siram tiap hari. Karena gini, dulu saya juga sama Leo, saya selalu tetapin target. Karena waktu saya kalau terima program dari Bu Ruri ya, tapi ini dulu ya ini kalau saya nggak salah program April 2019. Saya terima program Bu Ruri, saya tanya, Bu, ini program ini harus kapan selesai ya? Waktu itu Bu Ruri jalurnya ASAP. Aduh, saya langsung genjot si Leo kan. Cuma Ibu, masa sih saya ngomong gitu? Ibu bercanda waktu itu, berarti saya nanggapnya terlalu serius. Nah, saya terlalu serius, jadi saya nge-push Leo. Akhirnya saya stres, Leo stres karena target yang saya harus capai, mungkin Leo-nya belum bisa sampai sana, tapi sayanya ngejar terus. Akhirnya terapi sama sekali tidak menyenangkan lagi. Saya kalau udah bawa map itu yang satu tumpuk udah isi plastik itu, Leo tuh udah langsung cranky, udah marah. Jadi akhirnya saya merubah mindset. Ini nggak bisa begini terus nih. Ini terapi sudah tidak nyaman, terapi sudah tidak senang. Maminya sudah penuh dengan target. Akhirnya saya berpikir begini, saya hilangkan target. Tapi saya tetap ngikutin apa program yang diberikan oleh Bu Ruri, saya catat kapan saya ajarkan. Yang saya lakukan tiap hari hanya stimulasi. Saya sudah tidak targetkan, Leo kamu harus bisa ini dalam waktu 1 minggu atau 1 bulan, tidak. Yang penting saya tiap hari memberikan stimulasi saja. Saya terapi dengan konsisten, tapi saya tidak memaksa. Akhirnya, yang Leo nggak bisa, saya sempat pernah stres banyak, beberapa yang Leo nggak bisa. Contoh gerakan imitasi 3 langkah, instruksi 3 langkah, karena itu kan menurut Bu Ruri ada sedikit masalah di motorik ya, jadi mungkin agak susah buat Leo. Sempat stres, tapi karena saya latih setiap hari tanpa saya targetkan, lama-lama dia bisa sendiri walaupun belum lancar. Saya hanya mau sampaikan bahwa anak itu pasti bisa pada waktunya dia. Jangan tentukan waktunya kita, tapi waktunya dia. Dia pasti akan bisa. Yang penting kita jangan capek untuk tetap stimulasi. Stimulasi aja tiap hari. Entah itu ngajarin mungkin kalau yang belum ikut program coaching Bu Ruri tapi sudah ada yang ikut TRO kan ada kan VB Map-nya, ajarkan aja tiap hari diajarkan aja, nggak usah pakai. Kalau saya ya maaf ya, kalau saya sih sekarang nggak pakai target, tapi saya nggak tahu seharusnya pakai target apa enggak, karena kalau saya pakai target saya sendiri stres Bu, saya sendiri jadi kasihan si Leo-nya, karena saya menyebutkan diri saya mama galau, tapi Bu Ruri menyebut diri saya tuh mama tentara katanya, karena terlalu terlalu keras sama Leo ya. Jadi untuk itu saya
merubah mindset saya untuk stimulasi anak setiap hari. Jadikan kegiatan terapi itu kebiasaan, sehingga kebiasaan itu membentuk karakter, dan karakter itu akan menjadi hobi lama-lama. Oke, ini yang untuk sesi pertama, bukan sesi pertama, yang hal pertama yang mau saya sharingkan sudah selesai. Maaf ya, saya masih gugup. Untuk hal yang kedua mau saya sampaikan adalah manajemen waktu. Sebentar Bu, saya minum sebentar ya Bu. Manajemen waktu. Kuasailah waktu dan jangan dikuasai oleh waktu. Kita rasanya, semua orang pasti berkata 24 jam itu tidak cukup. Terlebih kita ya yang punya anak istimewa. 24 jam ini pasti nggak cukup. Nah, sebelum memasuki masa pandemi ini, saya belum pernah merasakan yang namanya keadaan sulit. Keadaan sulit di sini maksud saya adalah menentukan skala prioritas antara saya harus memenuhi kebutuhan hidup atau saya harus tetap menjaga progresnya Leo. Itu cukup sulit. Berada pada titik ini, saya sangat merasakan bagaimana perjuangan orang tua ataupun single parent yang harus membagikan waktu antara bekerja dengan terapi anak. Karena dulu saya nggak merasakan ini. Dulu kan Papa Leo yang cari uang. Saya asik aja. Saya beli mainan, saya terapi, saya apa aja yang Leo mau, pokoknya saya bisa. Tapi sekarang nggak bisa. Sehingga saya benar-benar berada pada posisi yang saya merasakan orang tua yang benar-benar harus membagikan waktu. Kemudian pada pertengahan Oktober itu saya memutuskan saya menjual flashcard buatan saya sendiri. Karena ini sesuatu usaha yang baru saya mulai, itu di Oktober itu. Di pertengahan Oktober. Saya pikir, aduh gimana ini? Akhirnya saya coba deh menjual flashcard yang saya bikin sendiri. Karena ini usaha yang saya baru mulai, otomatis membutuhkan waktu. Sehingga waktu terapi Leo itu hilang sama sekali. Karena saya kalau mengerjakan apa-apa itu saya selalu fokus. Seperti dulu kalau saya lagi terapi Leo, saya fokus ke dia. Saya mencari materi belajarnya dia, saya mencari ide belajarnya dia, semua hanya untuk Leo. Tapi karena sekarang sudah harus mengurus flashcard, jadi semua fokus saya ini hanya untuk bagaimana flashcard ini bisa berjalan. Sempat saya bilang sama Bu Ruri begini, Bu, saya kayaknya nggak sempat lagi terapi Leo. Soalnya kondisi begini saya nggak sempat, Bu, saya bilang. Terus Bu Ruri tetap kasih saya semangat. Dia bilang, 15 menit aja Bu, setiap hari. Nggak usah langsung 1 jam, nggak usah langsung 2 jam. Per 15 menit aja, gitu. Tapi kok, walaupun sudah disuruh per 15 menit, tetap saya tidak jalankan. Ini karena seolah-olah begini sih. Saya sepertinya ter-recall kembali karakter lama saya yang saya dulu kerja di depan laptop. Jadi selain saya fokus saya ke flashcard ini, saya juga sepertinya benar-benar lupa waktu kalau saya sudah di depan laptop. Lalu saya, karena Bu Ruri bilang, Bu, per 15 menit aja dipecah-pecah sehari 4 kali. Yang penting tetap stimulasi. Akhirnya saya janji dalam hati, nggak apa-apa, ini kan karena saya baru mulai pertengahan Oktober ya, pasti 2 minggu saya settle. Saya berjanji dalam hati, awal November saya mau terapi. Karena rasa bersalah saya semakin besar. Saya melihat Leo setiap hari, saya hanya di depan laptop, dia jalan sendiri, semakin besar, stres saya juga semakin besar. Tiap hari marah-marah. Kasihan Papa Leo sebenarnya ya. Saya tiap hari marah-marah, saya setiap hari nangis. Ya, cukup tertekan juga sebenarnya Papa Leo ya. Kemudian pertengahan November, jadi pertengahan Oktober saya membuat flashcard. Saya janji November awal saya terapi Leo, tapi saya belum terapi. Pertengahan November mama saya datang dari Medan. Saya berpikir begini, asik, saya sudah bisa terapi Leo. Kenapa? Mama saya suka masak. Dia pintar sekali masak. Dia suka masak. Jadi dia datang dari Medan ke Jakarta. Rencananya sebenarnya untuk main-main, tapi saya langsung hitung. Oke, sarapan siapinnya setengah jam.
Makan siang 1,5 jam, makan malam 1 jam. Ada 3 jam free. Saya bisa terapi Leo nih. Saya bisa terapi. Ini apa ini? Saya bisa terapi Leo nih. Saya ada 3 jam. Kadang bahkan mama saya membantu saya ngepel dan nyapu. Artinya sebenarnya mungkin saya dalam sehari saya ada spare waktu 3,5 jam saya bisa terapi Leo. Tapi kenyataannya saya tidak terapi lagi. Bahkan lebih menggila lagi. Dari saya buka mata sampai saya tidur, saya kerjanya hanya di depan laptop. Saya meninggalkan laptop itu hanya pada saat saya makan siang dan makan malam. Karena kalau sarapan pun saya masih di depan laptop, makan sambil sarapan. Sehingga mama saya mulai protes, dia bilang, aduh kamu ya orang kerja di kantor aja ada waktu istirahatnya. Kamu dari buka mata sampai tutup mata di depan laptop. Leo juga akhirnya jadi sering ditemani oleh YouTube. Terus saya sama, kalau dulu saya tidur jam 3 pagi itu saya untuk menyiapin materi Leo ya. Karena dulu saya sampai sekarang masih suka, tapi sekarang saya karena waktunya agak kurang, jadi saya nggak terlalu banyak mencari materi. Dulu saya suka mencari ide belajar itu kebanyakan dari Pinterest. Di luar materi Bu Ruri, kan saya tetap harus belajar juga ya, buat variasinya Leo, terutama kan motorik. Motoriknya Leo itu saya belajar dari Pinterest, ada saya yang dari YouTube, ada yang saya nonton dari AP. Nah, kalau dulu waktu tidur saya jam 3 itu saya pergunakan untuk itu. Tapi sekarang saya pergunakan untuk apa? Untuk urus flashcard juga. Jadi untuk ngedit, untuk bikin materi baru, untuk apa pokoknya semuanya saya kerjakan. Jadi benar-benar saya tuh udah seperti orang gila dari bangun sampai tidur itu kata papanya Leo ini pacar kamu yang kedua selain saya. Nah, kemudian pertengahan Desember mama saya pulang. Terus saya berkata dalam hati lagi, pokoknya akhir Desember ini saya mau terapi Leo. Dan kenyataannya tidak lagi. Artinya itu saya udah janji dari kapan tuh? Dari awal November, pertengahan November, awal Januari sampai akhir pertengahan Desember sampai akhir Desember saya nggak terapi Leo. Lalu kemudian saya mulai sadar, ini saya nggak bisa membiarkan seperti ini terus. Ya, ini saya nggak bisa membiarkan seperti ini terus. Karena Leo mulai menunjukkan kemunduran ya. Materi yang saya ajarkan mulai banyak yang hilang. Saya kadang-kadang di sela-sela waktu saya sering nanya, Leo nama kamu siapa? Atau Leo yang ada belalainya apa? Yang ada belangnya apa? Itu udah nggak bisa jawab. Saya langsung depresi, saya stres banget, apa yang saya ajarkan semua hilang, terutama eye contact. Karena kan kita hanya hidup bertiga ya, saya, Leo, dan Papa. Jadi kalau kita berdua lagi sibuk lagi sibuk kerja, Leo hanya ditemani YouTube. Jadi dia benar-benar ditemenin YouTube itu hampir setengah hari. Otomatis eye contact-nya hilang. Jadi ngomong sama kita itu sudah nggak ngelihat mata lagi. Saya sadar banget kalau dia bicara sama saya dan papanya tuh matanya sudah sama sekali udah nggak melihat. Lalu saya sadar, saya harus berubah. Saya harus kuasai waktu. Saya nggak mau dikuasai waktu. Saya harus bisa membagi waktu untuk antara waktu untuk memasak, urus rumah, urus kerjaan, terapi Leo, belajar. Nah, di poin ini saya salut banget dengan Bu Ruri. Saya pernah lihat IG-nya Bu Ruri yang mengenai masakan. Yang Bu Ruri bilang, ini bukan mengenai acara masak-memasak ya. Ini bagaimana Bu Ruri membagi waktu. Saya sampai bingung bagaimana caranya Bu Ruri membagi waktu antara 3 anak, antar jemput, troll, coaching, papa anak-anak, terus Ibu Ruri belajar sendiri. Itu saya benar-benar kadang-kadang saya kalau ada 10 jempol saya acungkan deh untuk Bu Ruri. Jadi saya sadar ini saya harus berubah. Saya harus menentukan skala prioritas. Saya harus membuat time schedule. Kalau saya tidak membuat time schedule, ini akan berlarut-larut terus dan Leo tidak akan pernah saya terapi. Lalu akhirnya saya membuat time schedule seperti
Nah, seperti itu Bu time schedule-nya. Dulu saya nggak pernah berbuat seperti ini karena memang dulu saya dulu saya karena memang fokus saya hanya kepada Leo. Jadi bangun urusin Leo, kebanyakan berfokus kepada Leo. Tapi karena saya sekarang harus maaf ya, konsen saya agak terganggu karena Leo masuk keluar. Nah, seperti ini. Ini saya bangunnya siang ya. Maaf ya Ibu-ibu kalau ada yang bangun jam 5. Karena saya tidurnya aja udah jam 4. Jadi begini, saya bangun, saya berdoa, saya saat teduh. Habis itu Leo bangun. Leo kebanyakan bangun memang jam 9. Saya siapin sarapan untuk di Leo. Lalu, nah ini kerjasama antara pasangan ya. Begitu Papa Leo, mandi Leo, saya langsung beberes rumah. Saya nyapu, saya ngepel semuanya. Karena pada saat Leo bangun dari jam 9 ke 10 itu pasti udah berantakan lagi. Mainan semua pasti udah di lantai. Jadi saya sendiri, saya pernah bilang sama Bu Ruri, saya ini punya sedikit, kenapa sayang? Ikut papa. Yang. Iya. Kok ada ingus Leo? Nah, sorry ya. Ya. Nah, kemudian, nah saya ini ada sedikit, saya pernah bilang sama Bu Ruri, saya OCD. Karena saya susah melihat rumah dalam kondisi berantakan. Jadi saya tetap harus nyapu dan ngepel setiap hari. Lalu jam 11 saya masak untuk makan siang, jam 12 kita makan. Nah, jam 13 itu saya selalu habis makan itu Leo belajar. Jadi saya sekarang kebanyakan, saya dulu waktu Leo dulu belajar itu saya nggak pernah pasang alarm. Jadi saya ngajar sampai Leo udah capek baru saya selesai, atau materi saya udah selesai baru saya selesai. Tapi sekarang handphone saya pasang alarm belajar. Jadi kalau tinit udah saya selesaikan, saya nggak lanjut. Lalu saya buka laptop, urus kerjaan. Kemudian jam berapa ini? Jam 4:30 saya mulai siapkan makan sore. 5:30 Papa Leo mandiin Leo lagi, saya beresin rumah lagi, karena udah pasti dari jam segitu sampai jam segitu rumah udah berantakan lagi sama mainannya Leo. Lalu jam 6 saya siapin makan malam, jam 7 saya makan malam, jam 8 saya terapi Leo lagi, selama 1 jam. Ini saya terapi juga saya nggak maksa ya, artinya Leo kan sekarang sudah bisa protes. Kalau dulu kecil kan dia nggak, hanya ngikut paling kalau dia sudah nggak mau, kalau dulu kecil, kalau dia udah capek paling dia teriak-teriak, nangis-nangis. Tapi sekarang Leo udah bisa bilang, sudah, dan nggak mau. Jadi kalau dia sudah bilang, sudah, ya sudah, saya nggak mau. Karena percuma. Saya mau masukin apa juga dia nggak bisa lihat, matanya pasti udah kemana-mana. Atau dia bilang, nggak mau, udah, saya udahin. Jadi walaupun waktu belajarnya belum selesai, tapi Leo rasanya dia udah, saya udah. Karena kan kita kenal anak kita masing-masing ya. Saya kenal sekali Leo. Dia itu kalau belajar itu nurut lah. Leo itu saya bersyukur Leo nurut banget. Jadi kalau sampai dia sudah nggak mau, berarti memang dia sudah nggak mampu. Nah, lalu jam 9 itu temenin Leo bermain. Jadi entah itu kitik-kitik lah, entah itu temenin dia lompat bola lah, entah itu lihat jendela, intinya temenin Leo main. Lalu jam 10 saya sama Papa Leo mulai urus order sampai selesai sampai tengah malam. Nah, Leo ini kan saya sih nggak tahu ya pengaruh atau tidak pengaruh, karena memang sejak pandemi ini Leo nggak diet. Dulu, iya Leo, Mami nggak bisa ikut. Leo ikut Papa, Mami nggak bisa ikut. Tuh beli makan. Nah, maaf. Jadi Leo ini tidurnya cukup larut, terutama kalau dia ada ketiduran. Saya sih usahakan dia tidak tidur sore, karena kalau dia udah tidur sore, dia bisa tidur jam 2 pagi. Nah, saya nggak tahu ini ada pengaruh sama diet atau nggak, saya nggak tahu lah. Tapi intinya dia sekarang tidurnya tuh larut banget. Nah, jam 12 saya mulai temenin dia tidur. Begitu dia tidur, jam 1 saya bangun lagi. Saya mulai urusin flashcard lagi sampai jam 3 atau 30. Kalau dulu saya urusin flashcard. Kalau sekarang saya lihat mana yang prioritasnya, mana yang harus saya kerjakan. Kalau misalnya ada materi yang saya harus kerjakan, ya materi flashcard yang saya harus kerjakan, ya saya harus kerjakan. Jadi saya tentukan skala prioritas di situ. Nah, kalau saya nggak bikin begini, bablas saya.
Jadi kalau saya ini semua saya udah bikin dan saya benar-benar harus ikutin. Kalau enggak berantakan lagi nanti, balik lagi ke 3 bulan yang lalu bahwa saya nggak bisa terapi Leo. Sudah sampai di sini manajemen waktu yang bisa saya bagikan. Ini sih pengalaman saya pribadi ya. Lalu ketiga, komitmen. Pada kenyataannya, komitmen itu memang lebih mudah diucapkan daripada dilaksanakan. Karena selain berkomitmen dengan orang lain, kita juga bisa melakukan komitmen terhadap diri kita sendiri. Komitmen yang didasari oleh keinginan pribadi itu untuk mencapai hal yang lebih baik. Tanamkanlah komitmen kepada diri sendiri. Memang sih cukup susah dijalankan. Kita harus berjanji pada diri sendiri, berusaha semaksimal mungkin memenuhi semua komitmen yang sudah kita buat. Tanpa sebuah komitmen, hidup itu tidak akan memiliki arah yang pasti. Nah, kebiasaan terapi anak dan manajemen waktu yang saya share di atas tidak akan bisa berhasil tanpa adanya komitmen. Kedua hal tersebut itu membutuhkan komitmen untuk menjalankannya. Contoh, waktu saya mulai mencoba terapi Leo lagi di pertengahan Januari 2021, itu rasanya berat sekali. Karena saya udah tinggalin hampir 3 bulan tidak terapi. Karena memang memulai sesuatu yang sudah lama ditinggalkan itu berat. Seperti anak sekolah ya, anak sekolah kalau udah lama libur disuruh masuk itu, aduh kayaknya rasanya berat sekali. Atau kita mungkin udah lama libur gitu, kalau mau masuk kerja, aduh kayaknya susah sekali. Sama, saya rasanya berat sekali terapi Leo, tapi saya harus coba. 3 bulan saya stop, tapi saya harus coba. Saya hanya dengan komitmen bahwa saya ingin memberikan yang terbaik, yang sebaik-baiknya untuk perkembangan Leo. Saya berusaha meninggalkan kebiasaan saya di depan laptop, yang sebenarnya sudah tertanam puluhan tahun ya, karena saya bekerja dari 94 aja itu udah perusahaan keberapa. Saya mulai bekerja itu dari 92. Dan saya mulai kembali kegiatan terapi yang pernah saya tinggalkan. Dengan komitmen juga, kita bisa menjalankan kegiatan kita sesuai dengan time schedule. Kita udah bikin time schedule, tapi kita nggak komit untuk jalankan, percuma. Jadi komitmen itu penting. Kita kalau gagal menjalankan komitmen, jangan pernah menyerah. Ulang lagi, dan ulang lagi. Gagal, bangkit lagi, gagal, bangkit lagi. Nah, komitmen sih nggak usah panjang lebar ya. Ini aja yang bisa saya share. Lalu hal keempat yang saya mau share itu adalah pengumpulan data. Pengumpulan data, oke. Ini saya berusaha mengajarkan Leo itu secara terstruktur. Jadi, apa yang mau saya ajarkan itu saya selalu mencatat. Apa yang saya ajarkan, kapan dia bisa, apa yang mau saya ajarkan, apa yang mau saya ajarkan, kapan saya ajarkan, dan kapan bisa. Itu semua saya catat. Lalu saya membagi-bagikan dalam map plastik. Aduh, saya lupa ambil map plastik saya ya. Saya membagikan setiap materi itu dalam map plastik. Contoh form pengumpulan data, Bu. Nah, saya bikin seperti ini. Jadi karena saya kan ikut program coaching Bu Ruri. Jadi misalnya Bu Ruri ada kasih saya 10 program. Contoh listener responding 1, anak dapat menunjuk gambar yang diminta dari 4 barisan. Ini ada program dari Bu Ruri. Mintanya 10, mintanya misalnya berapa gitu kan. Saya kalau ada 10 program, jadi saya ada 10 kertas ini yang saya bagikan dalam 10 map. Mungkin kalau yang udah melihat video saya kalau lagi yang 1 jam mungkin ya yang saya sharingnya. Jadi saya satu map itu saya ini udah oke, saya pindahin. Yang ini udah saya pindahin. Jadi saya benar-benar terukur dan terstruktur apa yang sudah saya ajarkan. Balik lagi ya, saya nggak mau pasang target. Saya hanya setiap hari saya stimulasi, oh ini saya sudah ajarkan, sekarang yang ini sudah saya ajarkan. Nah di sini teorinya contoh misalnya listener responding remote AC. Saya ada mulai mengajarkannya itu tanggal 3 bulan 4 ini 2020 sepertinya. Nah, dia sudah master di tanggal 4 bulan 4. Sebenarnya di Bu Ruri sih, maksudnya menurut Bu Ruri masternya itu seharusnya 3 hari berturut-turut ya. Cuma waktu itu
untuk LR ini Leo cepet Bu. Jadi saya untuk LR ini memang saya 1 hari aja saya ajar hari ini, dia langsung bisa, saya ngulang besok dia bisa, jadi saya anggap itu sudah master. Tapi saya mengulang-ulang juga sih beberapa mungkin seminggu sekali, sebulan sekali saya ada ulang sih. Jadi saya untuk LR ini Leo cepet, jadi saya udah nganggap itu master. Nah, saya selalu mencatat apa yang saya ajarkan, kapan diajarkan, kapan Leo bisa. Jadi saya memiliki bank data. Karena kalau kita nggak membuat seperti ini, kita tidak akan pernah tahu apa sih yang sudah, kalau saya ya, saya nggak akan pernah tahu, saya sudah ajar apa aja. Apalagi nanti sampai ada 250 kata benda, apa yang saya ajarkan kalau saya nggak pernah, kalau hanya berdasarkan pemikiran aja, oh saya sudah pernah ngajarin ini, saya ngajarin ini, saya jadi istilahnya nggak terukur dan nggak terstruktur. Jadi saya membuat file seperti ini. Dulu waktu kemudian kalau misalnya mungkin yang belum dapat jadwal coaching sama Bu Ruri, mungkin memakai seperti tadi saya bilang yang troll ya, yang file trollnya Bu Ruri itu. Sesuai dengan apa tuh namanya, sesuai dengan levelnya kali ya. Nah, saya sering mencari ide-ide itu seperti tadi saya bilang, saya cari ide dari Pinterest ada, dari YouTube ada, dari AP ada. Tapi yang variasi ini saya tidak pernah membuat datanya di dalam map seperti ini. Kalau ini adalah benar-benar yang program. Tapi kalau seperti yang saya lihat dari Pinterest, oh besok saya mau ngajar misalnya tusuk jarum, atau oh saya misalnya besok mau mengajarkan Leo kontak mata, atau mengajarkan Leo tunggu atau apa, dan itu tidak ada di program, saya tidak pernah membuat seperti ini. Karena buat saya itu variasi aja, supaya Leo juga nggak bosan. Dulu waktu awal saya coaching sama Bu Ruri, sebelum ini, dulu waktu awal saya coaching di 2019, itu saya catatnya di bukunya, bukunya Bu Ruri, seperti buku. Nah, seperti ini. Dulu saya catatnya seperti ini susu. Ini tanggal 22 bulan 10. Nah, benar persis. Ini dulu saya mulai coaching ini di Oktober 2019. Dulu Leo mending susu pertama kali di 22 Oktober 2019. Mending kedua air, mending ketiga HP, singkong, semuanya. Ini jadi saya catatnya masih, yang penting saya catat saja tadi, tapi belum saya membuat form seperti itu, jadi masih agak berantakan. Ada mending, ada tacting, ada mending, ada tacting. Tacting mana, Bu? Nah, ini apa ini? Oh, ini kayaknya toilet training. Ini kayaknya toilet training, Bu. Apa di bawah ya? Di mana ya? Oh, nggak ada, nggak apa-apa deh, Bu, kalau nggak ada. Jadi saya bikin judulnya di atas seperti itu. Mending saya strip, tacting saya strip, listener responding 1, listener responding 2, imitasi shoebox, interval bar dasar, sama LRFFC. Itu dulu saya tulisnya di buku. Cuman semakin lama kan kita kan harus semakin berinovasi ya. Jadi saya coba cari ide gimana caranya supaya lebih rapi, lebih terstruktur. Akhirnya saya membuat map seperti yang tadi Bu Ruri kasih lihat. Nah, pengumpulan data ini bukan saja saya lakukan untuk proses belajar Leo ya. Ini saya nggak tahu ya, apa karena ini juga adalah karakter yang terbentuk karena saya dari tahun 97 ini saya bekerja di kantor konsultan publik ya. Kan saya bekerja di akuntan publik. Lalu di hotel, lalu di mall, itu semua saya pegang di bagian finance, keuangan. Mungkin itu juga yang membentuk karakter saya sehingga saya suka banget membuat sesuatu secara terinci. Jadi untuk belajar ini saya mengumpulkan data dengan terinci. Jadi bukan hanya belajar, untuk toilet training juga. Leo ini toilet training itu di usia 3 tahun 2 bulan. Saya waktu Leo dari 2,5 tahun, saya sudah istilahnya bertekad di dalam hati. Pokoknya Leo 3 tahun saya mau toilet training. Tapi begitu masuk usia 3 tahun, saya belum berani toilet training, saya takut. Karena kan
saya tuh nggak bisa lihat rumah berantakan. Aduh, bener-bener itu bener-bener percobaan banget dah. Udah 3 tahun 1 bulan masih belum berani. Akhirnya 3 tahun 2 bulan saya mencoba memberanikan diri untuk toilet training. Berbekal dari bukunya Bu Ruri mengenai toilet training. Saya baca dan saya terapkan untuk Leo. Nah, itu saya ada tuh Bu, pengumpulan data toilet training tuh Bu. Pengumpulan data toilet training. Nah, seperti ini. Tuh, tanggal 17 bulan 5. Ini pertama kali Leo toilet training, berarti dia toilet training di usia 3 tahun 2 bulan. Jadi dia bangun dia itu kan memang kebanyakan di atas jam 9. Begitu dia bangun kan minum. Saya catat, Leo minum pertama kali jam 9.40. Lalu sebenarnya saya pasang alarm itu 30 menit. Ini alarm saya coret. Saya pasang alarm 30 menit. 10 menit dia udah bocor. Saya coret alarmnya. Oke. Begitu dia bocor, saya bawa pipis ke kamar mandi. Saya tungguin. Dia bocornya jam 10. Jadi sebelum alarm saya bunyi dia udah bocor. Saya bawa ke kamar mandi. Nah, ini kalau toilet training ini benar-benar udah harus lepas pampers ya. Karena kalau nggak sama aja bohong. Saya benar-benar lepas pampers, aduh itu celana itu aduh halusin habis hanya dalam hitungan jam. Bocor jam 10. Kemudian saya bawa ke toilet. Saya bawa pipis di kamar mandi itu di mana nih? Kamar mandi, saya kasih dia pipis jam 10:13 dia pipis lagi. Oh enggak, sorry, saya bawa ke toilet. Bawa ke toilet, dia udah pipis, terus saya bawa keluar. Begitu saya keluar, selang 13 menit pipis lagi, padahal udah pipis pertama kan. Saya udah pasang alarm nih, 20 menit itu kalau saya nggak salah ya. Saya pasang 20 menit, hanya selang 13 menit pipis lagi. Saya bawa lagi ke kamar mandi. Lalu pipis di kamar mandi itu, saya bawa pipis di kamar mandi. Habis itu dia pipis lagi 10.36. Ini saya semua catat nih. Ada minum lagi jam 11:10, bocor lagi 11.30, padahal alarm saya 30 menit. Bawa pipis lagi ke kamar mandi 11:53. Ini terus-terusan. Ini benar-benar perjuangan karena ya rumah saya penuh dengan pipis. Jadi saya baru saja saya ke toilet, ngucek celananya, Leo di depan sudah pipis lagi. Cukup sepanang sih sebenarnya saya waktu itu ya, cukup ya, maaflah Leo, mamanya ini waktu itu cukup benar-benar cukup agak stres ya, karena sempat agak keras sama Leo. Leo, kan mami udah ajarin kalau mau pipis kamar mandi tetap aja ngucur. Intinya perjuangan ini saya lakukan itu sampai saya nggak tahu ya tiap anak ya, tapi di Leo itu 1 bulan. 1 bulan setelah melalui proses ini, dia sudah bisa ke toilet sendiri. Ke toilet sendiri, tapi tidak seperti sekarang. Kalau sekarang dia mau ke toilet, mami pipis. Kalau dulu dia langsung ke toilet sendiri. Tapi tidur saya masih pakai pampers. Jadi hanya dari pagi sampai malam saja Leo nggak pakai pampers 1 bulan, kemudian dia bisa. Tapi pernah ada satu masa Leo bocor lagi. Saya lupa di mana, tapi feeling saya kalau saya nggak salah di Oktober kemarin. Pada saat saya mulai pegang laptop. Karena sebelumnya ini kan saya nggak pernah yang namanya kerja di depan laptop. Jadi kalau saya nggak salah, Oktober kemarin dia sempat bocor. Pipis melulu, saya sampai bingung. Ini kan kamu sudah bisa, Leo, kenapa sekarang pipis lagi? Terus akhirnya saya pikir, apakah ini Leo lagi protes, maminya nggak perhatiin dia, atau gimana, saya nggak tahu. Tapi lama-lama, udah bisa. Nah, untuk malamnya ini saya butuh waktu ya, jadi saya mungkin sampai sebentar, 5, 6, 7, 8, 9, mungkin 4 bulan saya baru berani lepas pampers tidur. 3 atau 4 bulan saya baru berani lepas pampers pada saat tidur. Dan syukur sampai sekarang Leo sudah mandiri ya. Jadi artinya dia mau pup dia bisa bilang, dia mau pipis dia bisa bilang, malam juga sudah nggak pernah ngompol. Nah, jadi begitu. Itu karena
saya apa-apa aja saya kumpulin datanya sampai detik sampai menit-menitnya saya kumpulin. Nah, itu aja sih 4 hal yang mau saya sharingkan. Jadi yang tadi 1, jadikan kegiatan terapi anak sebagai sebuah kebiasaan. 2, manajemen waktu. 3, komitmen. 4, pengumpulan data. Nah, demikianlah beberapa hal yang saya bisa bagikan kepada ayah dan bunda. Semoga bermanfaat dan bisa membantu. Satu hal lagi ya yang mau saya sharingkan adalah kerjasama dengan pasangan itu sangat penting. Kerjasama dengan orang di sekeliling rumah kita itu sangat penting. Kerjasama untuk mendukung, support, ikut andil dalam setiap pembelajaran dan terapi anak kita. Itu sangat penting. Sama-sama kita berdoa agar pandemi ini segera berlalu ya, dan kita semua diberikan kesehatan. Amin. Terima kasih Bu Yusi dengan sharingnya ya yang luar biasa. Mungkin semoga pemirsa, Bapak Ibu semua di rumah bisa mendapatkan manfaatnya gitu ya. Jadi kalau saya kilas balik, saya terus terang sebetulnya belum pernah ketemu sama Leo dan Bu Yusi. Maksudnya ketemu langsung ya. Kalau kayak gini mah berkala kita gitu ya. Tapi kalau ketemu langsung saya belum pernah. Jadi waktu itu memang saya waktu mulai program, jadi memang Leo kan saya nggak di Indonesia ya. Jadi ya kebetulan yang bertemu langsung dengan Leo itu coachnya ya. Mungkin minggu lalu juga saya udah jelaskan bahwa di bawah saya ada 2 coach ya. Miss Aci yang minggu lalu sama Maningnya Kadra, dan minggu ini ada Miss Asrid yang kebetulan mendampingi Bu Yusi gitu ya dalam mencoba mengajarkannya kepada Leo gitu ya. Jadi kalau tadi saya sempat lupa untuk mengenalkan, jadi itu tadi udah sempat ada berita cerita sedikit ya ditodong sama Bu Yusi ya, Bu Astridnya. Jadi kebetulan sebelumnya Bu Astrid juga bekerja di salah satu terapi yang Abah Fibi ya. Jadi udah kenal Abah Fibi sebelumnya sebetulnya, sebelum ketemu dengan saya, tetapi kemudian ya kita kenal ketemu juga di Troll sebetulnya ya. Di Troll berapa tuh ya? Lupa ya, udah awal-awal banget ya kayaknya ya. Dulu. Oh, Troll pertama ya, Troll pertama ya, terus kemudian ya ada ketemu kecocokan, terus sempat mulai beberapa klien sebelum ketemu Bu Yusi ya sama Leo-nya nih. Ini gimana ini Miss Asrid, gimana dengan Leo? Masih ingat nggak waktu pertama kali ketemu dulu? Kan masih bayi sebetulnya ya, 3 tahun juga belum. Saya pribadi nggak pernah ketemu, jadi saya juga mau kasihkan kalau kadang-kadang kalau kita nih yang sebagai profesional ya, kalau ketemu langsung tuh sebetulnya emang lebih cepat dapat gerengnya gitu ya, ngerti lah gitu. Ini kalau ketemu jarak jauh kan agak susah ya, jadi kan ya gimana nih misalnya bisa menjelaskan waktu itu ke saya tuh si Leo kayak gimana tuh, mungkin bisa dijelasin ke Bapak dan Ibu sekalian sama Bu Yusi. Ya, tahun berapa ya, 2019 kalau nggak salah ketemu Mami Leo di apartemen Oktober 2019 untuk asesmen ya, apartemen Bu waktu itu sama Kak Alia. Pertama kali mau daftar tuh Bu Ruri bilang, ini ambil, orang tuanya rajin belajar walaupun anaknya masih 0, kata Bu Ruri gitu. Bu, ini kayaknya anak saya masih 0 semua gitu, tapi ini mamanya rajin gitu. Ya udah deh, akhirnya saya terima Ibu asesmen di apartemen. Saya mau lihat Leo ini dia bisanya apa sih, bisa mending nggak, bisa tekting nggak, bisa LR nggak, ternyata nggak ada yang bisa. Terus emang Ibu ngajarinnya apa, kan Ibu udah terapi di center, saya bilang gitu. Saya ngajarinnya warna. Oh, warna gitu, yang di pikiran saya tuh warna levelnya tinggi gitu, sedangkan dia yang masih level 1 aja belum ada isinya. Bu, coba deh matching gitu, ambilin apa sih Bu, itu kartu-kartu apel apa ya, apel yang buah-buahan. Ya, buah-buahan tuh dicobain. Waktu itu bisa VPMTS nggak sih Bu, tahun 2019? Bisa. Bisa. Yang ada nilai itu hanya di VPMTS saja. Ada yang menyamakan, cuma memang nggak smooth ya. Jadi ada, kalau saya nggak salah di Melon atau di apa, Ibu udah coba prom, suruh ngulang lagi, salah lagi. Kalau nggak salah di buah melon atau apa gitu, ada yang salah. Yang mirip-mirip dia masih bingung, tapi kalau yang perbedaannya agak jauh dia bisa gitu. Tapi untuk di listener responding sama sekali ditanya apa mana Leo, dia nggak tahu, teknik bisa, mending nggak bisa. Salah satunya modal saya ada di VPMTS waktu itu untuk masuk ke Leo.
Lalu karena waktu itu belum pandemi, Mami Leo sempat ke rumah saya untuk, Bu, ke rumah aja deh gitu misalkan, karena waktu itu memang masih coba di rumah gitu, pengen ketemu langsung sama Mami sama Leo-nya. Kalau dilihat maminya Leo itu orangnya sebenarnya baperan, Bu, gampang nangis. Bukan? Mau dibuka loh, Bu, dibongkar. Saya masih ada fotonya Mami Leo, kirimin di WA. Bu Astrid, mau lihat nggak saya nangis? Ibu-ibu mau lihat nggak? Saya masih ada fotonya. Ada jangan. Fotonya Mami Leo waktu nangis. Bu Astrid, saya habis nangis. Katanya gitu. Nih lihat nih, mata saya merah. Ya, iya. Ini sebenarnya maminya yang memang terlalu terstruktur banget, sampai ingat waktu itu saya bilang gini, Bu, besok kalau ke rumah saya tolong dong kesetnya nggak usah rapi-rapi banget. Jadi tuh Mami Leo tuh kalau keset tuh harus segi 4, nggak boleh ada lecek gitu sama sekali. Saking sakitnya tuh kenapa saya juga bingung. OCD, Bu, OCD. Kalau ibu ya mungkin syarat saya terima Mami Leo besok untuk datang coaching ke rumah saya mau ibu naruh gorengan di rumah sama keset tuh biar lecek aja gitu, baru saya terima ibu gitu, karena Mami Leo ini benar-benar yang harus begini ya begini gitu. Nanti dia stres sendiri, padahal nanti sampai ada waktu itu tuh ibu cerita, Leo tuh setiap saya ke kamar mandi pasti nangis. Setelah diurutin historinya, ternyata maminya tuh kalau meluapkan emosi di kamar mandi. Jadi kalau ibu-ibu datang ke rumah maminya Leo pasti bersih kamar mandinya. Ikatin kalau kesel. Ikatin kamar mandi Mami Leo tuh kalau kesel. Jadi rapih rumahnya pasti sekarang. Oke. Terus ada drama-drama juga bilang, saya nggak sanggup, saya mau ke center aja deh, taruh Leo di center aja. Saya mau ke ARN waktu itu, Bu. ARN kalau nggak salah. Ya, saya pernah mau ke ARN. Kayaknya nggak sanggup waktu itu. Udah mau nyerah. Ya. Ya. Jadi terus intinya sih ya ya kadang-kadang kalau dulu masih ada pilihan, kalau sekarang kadang-kadang kita nggak punya pilihan ya, kondisi lagi pandemi mau kemana gitu ya, mungkin center juga udah ada buka ya silahkan dekat, tapi kan barangkali ada yang masih takut-takut ya, kondisi masih belum terlalu memungkinkan gitu ya untuk misalnya pergi ke luar atau gimana ya, mau nggak mau harus dilakukan sendiri. Kalaupun misalnya udah ke center, sama seperti kayak Bu Yusi juga sebelumnya kan memang ke center dan tetap diulangi di rumah gitu, apalagi kalau anak ABK ya, maksudnya dalam arti kata autis, dalam arti kata tadi denger ya level V1 VB-MAP aja masih kosong, kalau cuma bergantung pada terapi di center seminggu 2-3 kali nggak akan berhasil. Karena kan saya juga udah bilang kalau yang namanya kan namanya behavior ya, kita itu membangun itu ya nggak sebentar. Bangun rumah aja setahun, ya minimum 8 bulan kali ya baru jadi rumah ya. Jadi kita tuh seperti, apalagi kalau kita bilang kondisinya anaknya ABK, apalagi autisme, ada beberapa hal yang mungkin memang terlahir mereka memang nggak ada gitu, jalurnya nggak ada, jalannya nggak ada gitu ya. Jadi kalau misalnya kita cuma dari center aja yang menjalankan cuma seminggu juga 2 kali, apalagi cuma 1 jam, apalagi ada juga katanya jalannya aja ke sana 2 jam, di senternya cuma 30 menit, 45 menit, belum pulang lagi dan sebagainya, itu nggak bakal jadi namanya bangun loh. Karena emang beda kondisinya, mungkin beda dengan anak-anak yang mungkin memiliki keterlambatan bicara aja gitu ya. Jadi beda memang, kalau autisme kan memang dari sananya memang secara diagnose memang ada hambatan di gangguan bahasanya ya. Apalagi kalau yang masih kosong banget nih, ngomong level 1 VB-MAP, berapapun usia anak dari Bapak Ibu ya, berapapun, tapi kalau level VB-MAP-nya aja masih banyak kosong, ya imitasi nggak bisa, ngikutin instruksi nggak bisa, bisanya cuma matching juga cuma bisa, misalnya tadi seperti contoh Leo aja cuma benda-benda yang mirip gitu ya. Sementara usianya mungkin udah, ini kebetulan Leo ya untungnya masih kecil gitu ya, tapi gimana dengan putra-putri Bapak Ibu yang lain gitu ya, itu nggak akan mungkin loh. Cuma terapi cuma 2 kali seminggu, 1 jam gitu, nggak mungkin. Kalau Bapak Ibu nggak lanjutinnya lagi di rumah gitu. Apapun program yang dijalankan di tempat terapi, silakan dikomunikasikan, ditanyakan, silakan bisa dilanjutin.
Itulah kira-kira ya. Mungkin kita untuk sedikit-sedikit tambah mencairkan suasana, kita kuis dulu kali ya. Oke, ini yang di Zoom siap-siap, yang di Facebook sorry ya, kenapa nggak gabung Zoom ya, kan ini cuma untuk yang di Zoom. Oke, kita akan coba pertanyaan dulu, dan cara jawabnya gimana? Langsung raising hand. Kalau yang pertama raise hand, tahu kan raise hand kan? Yang angkat tangan tuh, di kan ada pilihan angkat tangan. Tapi nanti ya, pokoknya begitu saya kasih pertanyaan, saya kasih tahu yang pertama kali ceklik ada raise hand, saya akan suruh menjawab, nanti Bu Yusi yang memilih ya, apa maksudnya yang bilang benar apa salah. Oke, pertanyaan pertama untuk level 1 VB Map ya Bu Yusi ya. Level 1 VB Map, apa Bu judulnya Bu? Maaf, kok saya tadi nggak nyatet lupa. Ya, untuk yang dari Edu, Learning Play, ada ininya ya. Nah, cakep banget tuh isinya apa aja. Udah saya share di Facebook. Kita coba yang pertama ya. Jadi resen dulu ya. Jangan ngomong dulu jawabannya ya. Nanti malah jadi ketawa jawabannya. Ini belum. Bu Dewi Ardan belum. Kok udah resen? Belum. Oke. Saya tanya pertanyaan ya. Nomor 1. Apakah tema dari webinar Pak hari ini? Apakah tema webinar hari ini? Resen. Oke, yang ini atas nama Godness. Boleh Bu di unmute atau Bapak? Apa? Godness? Ya, apa jawabannya? Ibu, Bapak, yang Godness ini siapa ya namanya? Silakan di unmute. Dan menjawab. Saya kasih 3 ya, kalau nggak saya kasih kesempatan berikutnya. Abang Faiz lah ya. Ya, Ibu. Dengan ya, Ibu. Bu. Sebentar ya. Pegang. Dengan Ibu siapa? Halo. Ya, dengan Ibu siapa? Dengan Katnis dari NTT. Oke. Bu, apa namanya? Apa tema hari ini? Webinarnya? Terapi anak di zaman pandemi. Nah, gimana Bu Yusi? Betul nggak? Betul. Yeay, betul. Sore, makasih. Sama-sama Bu, nanti kontak langsung ke Bu Yusi ya Bu ya. Karena kalau kontak ke saya, ongkirnya jauh Bu. Oke, kita mungkin pertanyaan 1, habis itu kita langsung ke kuis lagi ya. Oke, yang lainnya, yang raise hand-nya dimatiin dulu semuanya ya untuk pertanyaan yang kedua. Tapi nanti kita ini dulu, ngobrol dulu lagi dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Oke, Mami, kira-kira dulu ada problem behavior nggak ya, Leo? Ada problem behavior nggak? Dia tipe yang hipo apa hiper? Hipo. Problem behavior dia itu hanya apa namanya? Boneless. Oh, nggak ada suaranya sekarang. Oh, Bu Yusi. Hah? Masa? Suaranya? Suaranya hilang, Halo. Bu. Ya, udah oke. Jadi ada problem behavior nggak? Atau dia tuh hipo apa hipo? Hipo apa hiper tipenya? Leo hipo. Satu-satunya problem behavior dia itu adalah boneless. Jadi kalau dia sudah Suaranya nggak ada, Bu, hilang lagi. Bu Yusi. Halo. Udah, oke. Ya? Pegang kali harus. Dia tipe hipo. Satu-satunya problem behavior dia hanyalah boneless. Jadi boneless. kalau dia boneless. Jadi kalau dia mau sesuatu dan tidak diberikan, dia akan tiduran di lantai. Itu boneless. Itu aja sih sebenarnya. Kalau untuk problem behavior seperti apa yang bisa sampai disebut problem behavior ya? Karena buat saya kalau yang masih di terapi dia nggak mau nangis, ya buat saya sih itu belum termasuk problem behavior. Karena balik lagi, kenapa Leo nggak bisa? Kan saya harus balik lagi. Apa materi saya terlalu berat? Atau memang Leo belum mampu? Nah, yang saya tangkap selama apa yang saya berikan dan Leo, nah ini seperti ini kemarin saya agak menyimpang dikit ya Bu. Yang kemarin Ibu bilang sama saya bahwa Leo itu mungkin nurun dari saya kali Bu ya. Yang Leo itu tipe perfeksionis Bu.
Jadi kalau saya kalau menanyakan satu pertanyaan dan dia rasa dia nggak bisa, dia tuh marah. Dia tuh langsung dia nggak mau kalau dia salah, atau dia nggak mau atau dia takut salah. Saya nggak tahu sih Bu yang mana ya. Mungkin karena dulu ceritanya dulu kan saya sering setiap kali dia salah itu mimik muka saya kan langsung berubah. Langsung kayaknya gimana gitu kan. Jadi saya nggak tahu yang sekarang itu dia sekarang sudah nggak, di pertengahan itu setiap dia nggak bisa dia langsung nangis teriak karena dia takut saya marah, atau dia nggak bisa karena memang dia perfeksionis bahwa dia nggak mau, dia nggak bisa. Tapi buat saya itu bukan problem behavior lah. Itu harus dibalik lagi, lihat kenapa Leo seperti itu. Itu kan karena memang mungkin ini materi dia belum bisa. Makanya saya coba dikasih yang lebih ini, udah nggak ada masalah sih. Ya, jadi sebenarnya kalau problem behavior yang terlalu mengganggu, yang sampai tantrum berlebihan atau self-injury, nggak pernah ya. Jadi cuma ya problem behavior biasalah anak-anak gitu ya. Artinya seperti itu ya. Oke. Terus kemudian ini ada komentar dari Bu Maria ya, bermanfaat banget nih Mama Leo, terima kasih, ternyata aku nggak sendirian tersesatnya. Lagi berusaha bangkit untuk manajemen waktu dan komitmen lagi ya, tuh ibu-ibu yang lain juga ya, atau bapak ya. Jadi memang apa namanya ini waktu kemarin membaca flyer ya kan kelihatannya cuma 4 kata ya, semua juga komennya cuma 4 kata, tapi ngejalaninnya susah banget, itu benar. Tapi apa namanya memang ya kalau dilihat gitu ya dari cerita Ibu Yu juga, sebetulnya yang pertama kali kita harus benahi itu dari kita sendiri katanya ya, dibanding membenahi anak ya, kalau kita mau terapi anak di rumah ya. Betul. Ibu Yu sih ya. Betul. Betul banget Bu. Ya, jadi ya tentu ada maksud Allah ya menurunkan anak-anak ini kepada kita gitu ya, pasti ada sesuatu nilai baik atau sesuatu maksud katanya di balik ini, jadi ya barangkali memang untuk membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik, kurang lebih gitu. Oke, Bu, ini dari Bu Yosi, apa ada tips-tipsnya untuk memperbaiki fokus Leo dan kontak mata? Ada tips-tipsnya nggak? Saya sering ajak main ya Bu. Jadi ajak main dalam arti begini, Leo kan suka duduk di pangkuan saya. Jadi duduk pangkuan hadap-hadapan. Dan dia suka sekali saya nyanyi. Jadi ini juga sebenarnya dari dulu sih, waktu Leo masih usia 22 bulan, saya juga pertama saya bilang, waktu dia di usia 22 bulan itu, dia floor time-nya itu kan dengan Bu Dewi ya. Saya ditanya sama Bu Dewi, di klinik anakku saya ditanya, Mami, apa yang bisa membuat Leo tahu keberadaan Mami? Apa yang bisa membuat Leo tahu Mami ada? Gitu. Karena ya dia acuh. Saya bilang satu-satunya yang bisa membuat Leo melihat ke saya kalau saya nyanyi. Kalau gitu saya kasih tugas Mami, sehari nyanyi 8 kali. Supaya begitu Leo lihat Mami, dia langsung istilahnya seperti membuat suatu gerakan yang heboh gitu. Kamu lihat Mami. Ya, itu dulu ya, Leo masih kecil ya. Dan itu saya lakukan sampai sekarang, tapi enggak yang seperti dia masih kecil lagi. Jadi saya lebih banyak kalau lagi duduk di depan, duduk hadap-hadapan, dia di kaki saya nyanyi sampai saya goyang. Jadi kalau dia udah nggak ngelihat, saya diem, saya nggak nyanyi. Karena saya diem, dia mau nggak mau dia lihat lagi, saya nyanyi lagi. Kemudian kalau dia nggak lihat, saya diem lagi. Jadi saya kebanyakan lebih ke interaksi. Karena dia suka saya nyanyi, saya masuknya dari situ. Dulu sebenarnya kecil ada, saya sering baca kan ya Bu ya sebenarnya ya. Bagaimana sih supaya anak melihat ke kita? Ada waktu dulu kecil itu saya sampai tempelin sesuatu di tengah mata saya, stiker kalau saya nggak salah, pas saya lagi ngajarin Leo. Saya tempel di tengah mata saya waktu dia belajar supaya dia ngeliat saya. Tapi lebih efektif kalau saya berinteraksi dengan dia seperti ini. Karena dia suka nyanyi, ya karena dia suka melihat saya nyanyi, jadi saya masuknya dari sana. Iya. Ya, mungkin kalau saya bisa tambahin sedikit ya, kalau untuk anak-anak yang memang diagnosanya ASD ya, untuk anak-anak orang individu dengan autis itu biasanya mereka memang tidak nyaman untuk kontak mata. Jadi tidak disarankan kita kayak maksa gitu ya, maksudnya ayo sini lihat. Sekali-sekali boleh diingatkan, tetapi bukan sesuatu yang menjadi program yang kayak menjadi keharusan kalau ada apa-apa lihat gitu.
saya juga punya, kalau ditanya, saya punya teman yang kebetulan Asperger ya, berada di spektrum autis ya, ada benar-benar yang ya kalau kita lihat juga nggak ada bedanya sama orang normal. Jadi dari level bahasa, dari segi intelektual itu juga biasa gitu ya, orang juga nggak tahu kalau dia Asperger, tapi dia memang diagnosanya Asperger ya. Sempat saya bilang, waktu dia bilang saya Asperger, saya bilang kamu nggak lihat, saya nggak lihat kamu Asperger gitu, karena ya normal aja. Dia bilang iya, karena saya melatih kontak mata saya gitu kan. Dan kenapa sih kamu nggak, saya tanya, kenapa sih kamu nggak suka kontak mata? Karena buat saya, kalau kebetulan dia itu terganggu, katanya melihat kontak mata itu interaksi fokus dia bisa buyar gitu ya. Atau ada lagi anak yang Asperger juga, ditanya kenapa kamu nggak suka kontak mata, karena itu buat mereka tuh intimidating, mereka terintimidasi dengan kontak mata gitu loh. Jadi bukan berarti nggak kontak mereka nggak dengar, tapi kan kita memang harus melatih itu gitu, tapi tidak dengan cara yang aversif, tidak dengan cara yang kayaknya maksa atau apa. Yang disarankan adalah perbanyak interaksi melalui apa yang mereka suka gitu. Jadi mereka melihat dengan senang hati gitu, bukan dengan sesuatu yang ayo lihat sini gitu, bukan. Tapi ya suka akhirnya mereka menjadi suka melihat apa yang dilakukan. Kebetulan Leo suka bernyanyi, jadi ya interaksi itulah yang dilakukan. Mungkin anak ibu suka yang lain, nah itulah yang dilakukan supaya dia secara sadar menyenangkan, senang melihat kontak mata dari bapak dan ibu gitu loh. Jadi perbanyak interaksi itu, semakin sering semakin bagus. Tapi kayaknya ada benarnya Bu ya. Mungkin ya itu ya, mungkin saya memang ada sedikit-sedikit ya Bu. atau mungkin darahnya Leo itu dari saya. Saya kalau lagi ngomong sama orang nih Bu, hadap-hadapan, saya juga nggak, jujur aja saya nggak bisa lihat matanya lama Bu. Jadi kalau saya udah lihat, istilahnya apa yang saya mau ngomongin blank. Jadi saya sering saya lagi ngomong asik nih Bu, saya lagi ngomong asik, terus tiba-tiba mata kita ketemu mata set gitu kan. Saya langsung blank, lupa apa yang saya mau ngomong Bu. Akhirnya saya ngomong tapi mata saya ya kadang begini, kadang sekilas. Nah, makanya papanya sering bilang, ini Leo autis dari kamu. Sering bercanda, omongan bercanda. Karena banyak yang ada di saya, Bu. Ya kayak tag di sini, saya nggak suka baju ada tag, saya suka rapi, saya suka ini. Belum lagi jadwal, Bu. Saya kalau sudah ada jadwal, contoh itu saya udah bikin jadwal. Atau papanya bilang, besok kita ke rumah Ama ya. Terus besok nggak pergi, Bu. Saya bisa uring-uringan. Artinya saya kalau sesuatu yang sudah dijadwalkan dan itu tidak dilaksanakan, saya bisa uring-uringan. Mungkin dia dari saya, Bu. Iya, barangkali juga ya. Oke, kita lanjut aja berikutnya ke pertanyaan ya Bu ya, ke kuis ya. Pertanyaan kedua. Oke, siap-siap. Raisen belum, tapi ya, belum. Jangan pencet dulu. Pencet kalau saya udah selesai pertanyaan. Belum Ibu Jule dan Ibu Tan Suyong. Oke, belum. Oh, ini semuanya belum. Pertanyaan belum. Oke, pertanyaannya Oke, pertanyaannya adalah apa nama lengkap Leo? Kita coba ke Bu Desi Wulandari. Ya, silakan Bu, jawab Bu. Unmute dulu. Apa ya? Leo. Apa ya? Ya. R depannya ya? Apa ya? Gagal. Oke, yang berikutnya adalah Pak Ferry. Pak Ferry, silakan Pak Ferry. Wah, yang ini pasti tahu Pak, Bu. Yang ini pasti tahu ini. Pak Ferry. Fidelio 10. Gimana Bu Yusti? Fidelio 10. Ya, gimana Bu Yusti? Oke? Oke, ya. Ya. Oke, selamat Pasti tahu, Bu. Ya, oke. Kemarin lower hand dulu. Kita lanjut lagi pemanasan dengan pertanyaan-pertanyaan berikut ya. Oke, pertanyaan berikutnya adalah
Ini dia ke komentar dari Bu Fakiah, katanya semalam nonton cara pengambilan data di YouTube Mamilio langsung begadang katanya. Terima kasih bantuannya dari Bu Nining juga. Oke, ini pertanyaannya tentang toilet training. Ada kebetulan ada beberapa pertanyaan tentang toilet. Dari Bu Nur Afni, sangat tertarik sekali dengan vokal spontan ketika men minta toilet untuk pipis dan pup. Cara ngelatihnya gimana ya, Mami? Karena sampai sekarang anak Bu Nur Afni belum ngomong untuk ke toilet. Tapi kalau dia secara mandiri aja ke toilet, maksudnya pergi aja. Tapi dia belum bisa ngomong. Kalau mau pergi pengen, dia bilang gitu loh. Itu dulu, Bu. Oke. Saya ingat-ingat dulu ya, Bu. Ini soalnya udah lewat sebentar. Saya ingat-ingat dulu. Awal bagaimana sampai Leo ngomong mami pipis. Sebenarnya begini. Leo itu sejak saya ajarin manggil mami, dia itu mulai apa-apa dikit-dikit mami, dikit-dikit mami. Dulu itu sebenarnya dia ke toilet itu juga sendirian. Atau, enggak. Sorry. Dulu dia buka celana sendiri, walaupun belum di toilet. Jadi dia masih di ruang tamu, tapi dia udah buka celana. Saya tanya, dia mau apa? Dia waktu itu belum bisa ngomong pipis. Leo mau pipis. Saya langsung, Leo mau pipis. Dia gitu kan, udah bawa ke toilet. Jadi dari dulu tuh dia selalunya buka celana itu, maksudnya dia tidak ke kamar mandi sendiri, tapi dia buka celananya itu di ruang tamu atau di mana. Saya yang selalu, atau papanya yang selalu, dia mau pipis. Oh enggak, dia eko. Dia mau pipis. Pis, oke, bawa ke pipis. Dia mau pipis, pis. Selalu seperti itu. Nah, sampai dia sendiri ke toilet, itu belum manggil karena dia belum bisa manggil. Jadi awalnya itu ya harus dimulai dari dia manggil saya dulu kan. Karena waktu dia belum memanggil saya, komunikasi dia ke saya itu hanya dia buka celana. Jadi dia tidak ngomong pipis, tapi dia buka celana. Sehingga saya selalu bahasakan, Leo mau pipis, pis, udah bawa ke kamar mandi. Leo mau pipis, pis, bawa ke kamar mandi. Itu terus sampai, karena dia seperti itu, ya saya seperti itu terus. Sampai akhirnya saya mengajarkan dia memanggil mami. Pada saat dia sudah bisa memanggil mami, dia apa-apa itu kan sekarang mami. Mami ini, mami itu, mami tidur, mami bangun, mami apa. Sehingga dia pipis pun sekarang mami pipis. Jadi walaupun ada papanya, dia tetap mami pipis. Nah, ini saya agak melenceng sedikit ya, Bu. Karena saya kan kemarin sempat saya di coaching online kan saya ada bilang sama Bu Ruri, Bu, ini kok Leo ini terlalu deket sih sama saya, dikit-dikit saya nggak bisa kemana-mana, dan Bu Ruri kan bilang, nikmatilah itu akan istilahnya akan dia kalau dewasa juga nggak cari-cari kita lagi seperti itu. Dan ternyata saya lihat ini dia sudah mau memasuki 4 tahun ini, Bu, dia kayaknya udah dewasa, Bu. Dia mulai nggak nyari saya lagi. Jadi begitu dia ngomong mami pipis, saya langsung buru-buru temenin, Bu. Maksudnya saya kapan lagi saya bisa nempel sama dia. Jadi saya tidak secara langsung mengajarkan Leo kalau mau ke pipis enggak. Hanya secara natural aja. Jadi setiap dia mau buka celana, saya selalu bilang Leo mau pipis, Leo mau pipis, Leo mau pipis, Leo mau pipis. Jadi dia tahu, oh itu pipis. Oh, kalau ini pipis, dia udah tahu. Lalu dia ke kamar mandi sendiri, walaupun akhirnya dia ke kamar sendiri. Dia mulai manggil karena dia istilahnya apa-apa manggil saya. Mami pipis, padahal dia bisa ke toilet sendiri. Mami pipis gitu terus sih. Jadi saya nggak terlalu ada trik khusus lah. Itu aja yang saya lakukan sebenarnya. Oke. Kalau untuk yang malam hari, Bu, yang toilet training di malam hari, kalau tidur gitu? Nggak pernah. Dia maksudnya nggak pernah bocor, Bu. Pasti langsung ya, atau udah langsung begitu selesai begitu toilet training pasti langsung kering ya, nggak pernah ngompol ya? Oh, maksudnya gimana, Bu? Toilet training malam hari mungkin pas tidur nih kali maksud Bu Lena. Jadi pas tidur. Kalau tidur dia nggak pernah manggil, Bu. Karena saya gini. Sebelum tidur, saya kan usahakan kalau bisa, karena kalau untuk tidur itu Leo belum pernah yang namanya bangun tengah malam minta pipis, tidak. Sehingga saya usahakan dia sebelum tidur itu saya nggak kasih banyak minum.
minum, dia kecuali dia minta, mami minum, saya kasih. Tapi kalau dia nggak minta, saya nggak kasih. Kalau dia minta kan artinya dia udah haus. Jadi kalau dia nggak minta, saya nggak pernah kasih. Karena saya belum yakin, kayaknya nggak yakin deh. Kalau dia lagi tidur terus bisa bangunin saya itu kayaknya nggak bisa. Jadi dia tidak bocornya itu dia tidur dari malam sampai pagi itu nggak bocor. Belum pernah yang namanya tengah malam bangunin saya, belum pernah. Saya akalin hanya dengan kurangin minum sebelum tidur aja. Dan sebelum tidur pipis udah. Ya. Nah, ya, Bu Yus ini sangat beruntung ya. Langsung bisa Leo tidak ngompol di malam hari gitu ya Bu ya. Mungkin kalau mau lebih detailnya di website saya itu ada tentang bagaimana toilet training, ya situ agak lebih jelas mungkin ya. Kalau barangkali butuh penjelasan yang lebih lanjut bisa dilihat di situ. Oke, ini pertanyaan berikutnya Bu ya. Terima kasih dari Mami Etena, terima kasih Mami Etena, terutama manajemen waktu karena ini masih PR buat Ibu Mami Etena nih katanya kan. Jadi Leo itu banget. Jadi Rio total terapi sama mama dan papa aja ya? Nggak ada terapi visit ke rumah? Tidak ada. Tidak ada ya, jadi benar-benar sama ibu sama bapak ya. Kalau nggak salah ada spesialisasi ya Bu ya, kalau sama ibu yang belajar, yang serem-serem gitu ya. Kalau untuk bapaknya yang main-main gitu ya Bu ya pembagiannya ya, sama mami sama papi ya. Papanya lebih bisa main dibanding maknya. Ya, jadi ada pembagian tugas lah gitu. Tapi ya pokoknya semua Leo mendapatkan lah semua pastinya bahwa ada memang terapi yang terstruktur, ada juga terapi di lingkungan alami ceritanya gitu ya. Terus kemudian kita lihat jadwalnya itu kan full ya, sehari sekitar 3 jam lah terapinya ya targetnya. 2,5. Aku lihat jadwal terapi 3 jam. Boleh tanya faktor utama atau terapi apa mungkin maksudnya yang memancing Leo lebih aktif vokalnya? Ya makan dulu. Tek Bu. Tek ya. Sebenarnya ini saya ya. Sebenarnya begini Bu. Dulu waktu saya pertama kali coaching, kan saya dikasih program ya sama Bu Ruri ya. Itu saya sebenarnya sempat desperado Bu, sempat hopeless. Ini gimana mau satu tag aja susahnya minta ampun. Tapi saya baca di buku Bu Ruri atau di website Bu Ruri bahwa anak bisa tag ratusan puluhan kata. Tapi men itu nggak bisa. Lah ini Leo satu tag aja susahnya minta ampun waktu itu ya Bu ya. Yang pertama kali saya bingung ini gimana sih keluar tagnya itu nggak bisa. Tapi begitu sebentar. Maaf. Yang memancing keluar suara ya. Pertanyaannya yang memancing keluar suara. Mami lagi online sayang. Mami lagi online. Tuh, nempel banget Bu. mau makan dia. Yang memancing vokal ya Bu? Maksudnya gimana supaya dia banyak ngomong lah gitu saya rasa maksudnya. Bukan yang pertama berarti ya? Ya gimana caranya waktu terapi supaya dia banyak bicaranya gitu ya, mancing tuh gimana caranya gitu, lebih aktif vokalnya, lebih banyak suaranya itu gimana? Nggak konsen. Nggak fokus juga ya maminya ada Leo. Sini makannya di sini. Sini sayang. Sini. Alah. Sini sayang Mami. Leo. Udah cari selimut. Udah. Nah, tag Bu. Leo ini kan dia suka suka animal ya. Dia suka sekali binatang. Jadi itu segala flashcard saya binatang itu kayak yang ada yang di rumah itu semua dari tag. Terus kemudian kan di materi LRFFE, di materi LRFFC juga kan ada, itu saya juga ajarin tag FFC. Di situ saya kebanyakan menstimulasi dia. Maaf Ibu, saya jadi nggak konsen lihat dia nangis. Menstimulasi dia untuk berbicara. Oke. Ya. Udah makan. Oke, biar Ibu. Iya. Ya Bu. Gimana?
Udah, Bu. Ya, Bu Yusi bisa lanjut ya. Kita lanjut ke kuis aja deh, biar ibunya juga agak tenang dikit ya Bu ya. Bu. Oke, pertanyaan ya. Siap-siap lagi semua, raise hand, siap-siap. Oke, pertanyaan berikutnya adalah Leo anak keberapa? Oke, ini dari Bu Elin Novianti. Sini Silakan sama Bu Mami. Elin, dan dijawab. Sini sama Mami. Elin Novianti, Ya, silakan. ya, halo Bu. Ya, Anak gimana Bu? anak pertama masih anak tunggal. Ya, gimana Bu Yusi? Oke, oke. Udah, nice. Oke. Makasih. Elin sudah mendapatkan hadiahnya. Makasih Bu. Kok dibuang Dua tuh? lagi, tetap stay tune di sini. Kita Aduh, yang dibuang tuh yang. Ini tipsnya nih Bu, ini kebetulan ada Bapak juga kali ya, barangkali Bapak mau komen juga nih. Gimana tipsnya mengajak pasangan kita supaya mau ikut bekerja sama, membantu bermain dengan anak? Ini kayaknya harus papanya yang jawab nih. Nggak kedengeran Bu, karena saya kan pakai ear, jadi nggak kedengeran. Ya, Karena ada komen juga nih, ada komen yang bapaknya nggak mau gitu, ada yang mungkin karena jauh, maksudnya LDR atau apa gitu, jadi banyak yang agak-agak curhat nih mama-mama nih ya, gimana caranya nih ngajak bapak-bapak ikut mengasuh atau ikut ya mainlah sama anak atau papi gitu, gimana Bu? Kalau saya satu, kebetulan papanya Leo ini memang suka anak kecil, itu udah modal banget. Dia itu suka sekali anak kecil. Keponakan dia itu dari kecil itu dia yang ajak main. Jadi itu udah pertama itu memang pada dasarnya papanya itu suka bermain dengan anak kecil. Kedua, yaitu papanya tahu banget maminya ini nggak bisa main. Jadi ya, jadi sedangkan Leo kan juga butuh ya Bu, butuh stimulasi untuk main. Kalau sayanya nggak bisa main, terus papanya juga nggak ngajak main, terus Leo-nya mau jadi apa? Itulah makanya tadi sharing tadi saya bilang yang terakhir bahwa kerjasama antar pasangan itu sangat penting. Mungkin susah sih Bu ya kalau kita bicaranya ke maaf ya kalau di sini ada yang Bapak ya, maaf ya. Maksudnya kalau kita ngomong sama Ibu lebih susah Bu, karena ini kan lebih ke maaf ya, ke kesadaran bapaknya. Jadi kalau kita sebagai ibu kita udah ngomong ini kita pakai segala cara ini, tapi kalau memang bapaknya nggak mau susah. Jadi saya lebih ke memang papanya Leo ini memang bawaannya itu memang care Bu. Jadi itu saya bersyukur sekali ya Bu ya. Jadi kalau apa sih tipsnya saya agak bingung. Yang ada tips nggak yang? Pertanyaannya apa tadi Bu? Iya, bagaimana supaya bisa mengajak pasangan untuk mau ikut bekerja sama membantu bermain dengan anak. Ada tips nggak ya? Bagaimana mengajak pasangan agar sama Bapak, bagaimana bisa mengajak suami agar bisa membantu bermain dan terapi bersama anak? Ada tipsnya nggak? Ayo ditungguin. Ayo Pak, tungguin ibu-ibu nih banyak Pak. Ditungguin. Barangkali kalau bicara sesama bapak-bapak langsung ya, bapak-bapaknya mau dengar gitu ya. Biasanya sih kalau suami yang penting istrinya ngertiin dulu, jangan dipaksa. Lambat laun akan sadar sendiri sebetulnya. Dia juga bingung Bu jawabnya Bu. Dia cuma bilang yang penting istrinya dia juga bingung Bu jawabnya gimana. Saya juga bingung. Kalau saya hanya bisa bilang ya memang sudah karakternya dia sih Bu. Saya jadi bersyukur aja. Hanya karakternya hanya memang udah karakter bapaknya. Tuh. Cuma bapaknya ada pesan jangan dipaksa.
Jangan dipaksa. Bapaknya ada Ya, pesan jangan dipaksa. baik. Dengar enforcer mungkin ya, bapaknya harus dikasih enforcer apa gitu ya, supaya mau sama anak. Nah, itu dia. Enforcer nggak cuma anaknya, Bu, tapi bapaknya juga. Gitu ya. Apa yang disukai bapak, Bu? Nah, Maksudnya Ibu sering-sering masakin yang enak, Bu, buat bapak kali ya. itu betul banget, Bu. Itu betul banget. Oke. Iya, ini pertanyaannya lagi dari Bu Hesti ya, kan Leo kan tadinya Leo kan suka nonton YouTube ya. Gimana cara menghilangkan kebiasaan itu? Sekarang masih nonton? Maksudnya hilangkan kebiasaan, hilangkan total? Enggak, maksudnya mungkin tadinya Leo kan sering kalau Ibu sibuk tadi, selama Ibu sibuk tadi bekerja. Oh, ajak main, Bu. Yang Terus penting dikurangin, marah apa enggak? Waktu Enggak. dikurangi, apa dikurangi? Karena begini, Bu. Karena begini. Leo nonton YouTube kan karena dia sendiri. Karena dia bengong. Jadi kalau selama saya atau papanya temenin, dia nggak pernah yang namanya minta. Nggak ada tiba-tiba kita lagi ngajak main YouTube atau HP, nggak. Jadi itu diberikan pada saat dia benar-benar sendirian. Kalau saya ajak dia main, temenin dia, sepanjang hari 24 jam dia tidak pernah akan minta. Itu pun sebenarnya kalau istilahnya begini, saya lagi masak atau papanya lagi apalah ya, intinya kita tidak megang HP atau kita tidak megang laptop, saya sibuk masak atau apa, enggak, dia nggak pernah minta. Dia minta karena mungkin saya lagi asik megang, atau pegang HP, atau saya lagi kerja atau apa, iya, dia minta. Itu, Bu. Oke, Selama saya tidak membuat dia bengong aja, dia nggak akan minta. Oke, jadi sebetulnya sih zaman sekarang ya zaman gadget ya. Jadi kalau kita pun sangat benar-benar melarang gadget, rasanya nggak bijaksana karena gadget itu di mana-mana. Dan kalau saya berprinsip ya, hidup anak, hidup bapak, ibu silakanlah senormal mungkin gitu. Kalau misalnya kakaknya, adiknya boleh main gadget gitu ya, bapak, ibu juga misalnya ya kebiasaan zaman sekarang juga banyak bermain gadget gitu ya. Kenapa anaknya ini, anak yang autis ini tidak boleh? Tapi mungkin yang harus kita lihat adalah frekuensinya, jangan terlalu sering ataupun dan bisa terkontrol. Jadi kayak Leo pun main gadget hayu, nggak dikasih gadget ya juga nggak apa-apa gitu, nggak yang tantrum berlebihan, diminta pun juga nggak ada masalah gitu ya. Jadi ya Kan Bu, kecuali dia lagi nonton saya ambil. Ada, marah dia. Dia lagi nonton, udah waktunya makan atau udah waktunya mandi, ya marah. Tapi kalau dalam keadaan misalnya tiba-tiba minta, nggak ada. Oke, ya. Jadi kalau marah sebetulnya kalau dalam tahap yang bisa terkontrol ya namanya anak-anak, namanya ini ya, itu masih dalam tahap wajar. Tapi yang kalau sampai tantrum berlebihan, yang sampai kalau nggak dikasih HP gimana, nah itu yang memang harus hati-hati. Tapi ya gadget asal bijaksana memakainya, saya rasa ya itu tuntutan zaman ya kayaknya Mah ya. Tapi kalau anak di bawah 2 tahun, WHO bilang nggak boleh sama sekali loh pakai gadget loh. Iya. Anak di atas 5 tahun ke bawah itu cuma 1 jam 1 hari. Oke, pertanyaan berikutnya. Siap-siap lagi resen. Ini kenapa semuanya udah pada resen? Matiin dulu. Oke, ibu-ibu pertanyaan kita 2 lagi ya. Sekarang pertanyaan berikutnya, berapa umur Leo? Oke, dari Bunda Arkan. Silakan Bu, berapa umur Leo tepatnya ya? Tahun, berapa tahun dan berapa bulan? Oke. 3 tahun. 3 tahun 10 bulan. Oh, Yosi benar. Ya, selamat kepada Bunda Arkan. Lahirnya Maret. Tanggal 18 ya. Sampai tanggalnya ada yang tahu. Tapi bukan itu pertanyaannya. Ada satu lagi, habis ini kita ngobrol lagi ya. Kita ngobrol-ngobrol dulu, habis itu baru pertanyaan terakhir. Kita ngobrol-ngobrol lagi. Pertanyaannya adalah... Oke, pertanyaan dari Lydia di Facebook ya Bu ya. Pertanyaannya ada, kok malah saya... waktu pertama kali terapi, berapa lama per hari, Bu? Berapa lama? Maksudnya 1 hari berapa jam waktu pertama kali terapi, dan adaptasi Ibu sendiri untuk tidak kerja di laptop tuh gimana gitu? Mungkin kan Ibu agak kayak nyandu kan, kalau main di laptop tuh kerja tuh kan nyandu, tiba-tiba harus terapi sekian jam. Itu gimana tuh peralihan Ibu nih? Ini yang terapi yang pertama kali dulu kecil atau ya, yang masih kecil?
Yang enggak yang awal-awal Lio memulai terapi yang benar-benar yang ada program coaching sebagainya gitu. Awal sih drama sih, Bu. Saya waktu mau mulainya itu, ya itu, saya rasanya berat sekali. Karena saya awal mulai itu saya nggak langsung di meja dulu, jadi saya coba di kasur. Karena Leo juga kan sudah lama nggak terapi. Jadi sama, jadi sayanya berat untuk memulai, Leonya juga karena udah lama tidak terapi, akhirnya begitu saya pegang kartu, dia tendang, dia di kasur tendang terus, kakinya ke atas, tendang terus, aduh sayanya stres, saya bilang sama papanya, saya sendiri udah luangin waktu untuk mau ngajar, dianya nggak mau, udah kayaknya udah beban. Tapi itu hanya berlangsung pertama kali 5 menit. Terus kemudian saya stop, nggak terapi lagi. Aduh ini kayaknya berat nih. Saya mengeluh sama papanya, nih kayaknya berat nih, yang Leo juga kayaknya udah nggak mau terapi. Terus papanya bilang gini, itu wajar. Anak sekolah kan juga begitu, kalau udah lama libur suruh belajar juga sama. Kayak sekarang nih, anak-anak udah pada online sekolah. Kalau suruh masuk lagi juga pada males kayaknya, katanya gitu. Terus akhirnya saya komit sama suami saya, sama papanya Leo, saya bilang, ya udah deh, hari ini saya mulai ajarin pertama berapa ya? 15 menit ya kemarin ya? Iya. 15 menit ya. Saya pertama ngajar mulai 15 menit. Saya set alarm, Bu. Jadi, dan saya memberikan yang paling gampang. Saya suruh dia texting. Ini apa. Yang paling gampang dulu, saya suruh dia texting animal. Pokoknya mundur ke yang benar-benar di level yang paling bawah. Hanya 15 menit supaya dia mulai terbiasa untuk belajar saja dulu. Saya nggak mikirin yang target, yang penting dia mulai terbiasa untuk belajar. Jadi set alarm 15 menit. Leo ini apa? Dok, ini apa? Ini udah gini sampai 15 menit. Habis itu selesai, udah tutup. Besok saya nambah lagi 20 menit. Saya kasih dia puzzle. Pokoknya yang sama sekali tidak membuat Leo tertekan. Dia nyaman terus. Nambah lagi 25 menit. Sampai akhirnya jadi 1 jam. Jadi saya berkala. Supaya Leo-nya nggak kaget dan dia nggak nolak. Karena memang saya salah sih. Waktu pertama kali yang saya mau mulai, yang Leo tendang-tendang, itu kalau nggak salah saya langsung kasih, saya lupa. Yang agak udah memang udah level yang dia pernah tinggalin. Jadi dia udah sampai level ini, terus kemudian saya tinggalin, berpikiran, saya mau lanjut di sini, yang sudah pernah saya tinggalin selama 3 bulan. Langsung dia marah. Akhirnya saya turun dulu ke paling bawah. Yang penting dia merasa nyaman dulu. Jadi dari 15 menit, 20 menit, 25, 30, sampai pelan-pelan, akhirnya 1 jam. Oke. Jadi dari segi Leo-nya juga, ya dari segi ibunya juga mungkin pelan-pelan nambah jadi enak ya Bu ya, nggak kaget tiba-tiba dari ketik di komputer, tiba-tiba harus ngadepin anak yang menolak belajar, yang nangis, yang segala macam ya. Sementara ibu sendiri mungkin secara alami juga bukan tipe emang anak yang maksudnya akan ada orang yang memang seneng main sama anak kecil ya, seperti papinya Leo ya. Kalau Bu Yusi kan nggak terlalu lah gitu ya. Jadi ya itu juga peralihan. Sementara dari sisi Leo-nya juga ya peralihan juga gitu, nggak kaget tiba-tiba dia lagi biasa asik ngapain, sekarang tiba-tiba harus terapi, tapi ya pelan-pelan itu ditingkatkan gitu ya. Ini terus kemudian juga ada pertanyaan ini, dulu Leo pertama kali coaching umur berapa dan sempat berapa lama nih coachingnya nih ya? 2 tahun 7 bulan mulai. 2 tahun 7 bulan ya, coachingnya juga nggak lama sih, cuma sampai Oktober, November, Desember, Januari, Februari udah ke Ibu. Oh iya, ya, jadi 1 masa coaching lah kurang lebih cuma ya, 3 bulanan, 4 bulan. Oke, nih dalam coachingnya gimana nih, Miss Astrid, ada tambahan lagi nggak nih sedikit mungkin bisa masukkan buat ibu-ibu barangkali yang bisa dapat coaching ataupun yang nggak bisa dapat coaching lah dari troll aja gitu ya, belajar sendiri. Kira-kira ada masukan nggak nih yang berhubungan dengan pengalaman sama Bu Yusi juga nih ngadepin ibu-ibu selama pengalamannya coaching? Iya, kebetulan yang banyak saya ajarin ibunya daripada terapisnya. Nah, memang kalau ngajarin anak sendiri tuh lebih bawaannya lebih, aduh gimana ya, beda kalau ngajarin sama anak orang mah rasanya beda mungkin. Tapi kalau anak sendiri kalau nggak bisa ngerasa, kenapa sih nggak bisa gitu kan, agak-agak stres mah iya pasti baperan. Udah gitu, intinya
beban kita udah cukup berat gitu, terus jangan nggak usah membandingkan anak siapa, anak kita aja dulu dipikirin satu, mecahinnya satu-satu. Ya itulah Bu, nikmatin aja gitu, nggak usah. Ya stres mah pasti sih, apalagi kalau mandek-mandek, terus kok nggak bisa-bisa. Ya tarik napas aja dulu, tapi tetap harus napas lagi. Gimana Bu, nggak hidup Bu? Ya intinya adalah bahwa ya kita jalanin aja gitu ya. Kalau kita terlalu terbeban, yang saya juga orang tua ya, saya juga dipaksa harus menerapi anak sendiri gitu ya, karena biaya yang luar biasa kan terapi. Jadi intinya adalah ya kita nggak usah kebeban. Kalau ya kita laksanakan, kita kerjakan, tetapi kita jangan merasa terbeban. Kalau kita terbeban, akhirnya kita jadi nggak sabar. Kok anaknya nggak bisa gitu ya kan? Sekali lagi terapi apa adalah repetisi yang berulang-ulang yang akhirnya membuat behavior baru ya. Karena behavior itu nggak ada awalnya di anak kita gitu ya. Tentu buat kita gampang karena kita bukan autis ya. Ini mah belajar gampang banget lah. Iya ibu bukan autis, Bu, belajar gitu ibu nggak pakai belajar, udah bisa itu Bu bahasa Bu. Anak ibu autis, otaknya beda. Jadi buat dia butuh belajar, butuh repetisi yang berulang-ulang baru nyantol tuh konsep-konsep yang kita ajarin. Kalau enggak ngerti. Sekali lagi beda Bu, autis anaknya. Jadi sabar aja, jalanin aja. Kalau saya dengar cerita Bu Meta sama Bu Yusi hari ini ya, begitu kitanya ikhlas, begitu kitanya merasa bahwa ini tuh nggak beban kok, mengajar anak seperti ini tuh nggak beban, sesuatu yang kita enjoy juga, kita nikmati. Anaknya tuh belajar sendiri loh, nggak perlu yang sampai kita yang begitu dipush, Lionya stres, mami stres, ya kan Bu Yusi ya. Begitu ibunya agak santai, tenang, ya Lionya maju, ibunya juga nggak stres gitu. Jadi ya biarlah anak itu punya ada waktunya untuk berkembang atau mencapai suatu target, ya tugas kita adalah secara konsisten mengajarkan gitu aja. Oke, pertanyaan berikutnya nih, kuis lagi, kita kuis, siap-siap dengan raise hand ya, belum, tapi ya belum, ini yang terakhir, belum, raise hand belum. Oke, pertanyaannya adalah apakah nama YouTube channel Leo atas dengan Ibu Wulan? Silakan Bu Wulan. Unmute Bu Wulan. Bu Wulannya hilang. Bu Wulan. Udah ada. Silakan Bu Wulan. Nama channelnya apa? Channelnya, aduh apa ya? Mamilio bukan? Mohon maaf, salah Bu Wulan. Mohon maaf. Oke, yang masuk berikut adalah Ibu Diah Ayu Permatasari. Silakan Bu Diah. Bu Diah Ayu. Ya Bu. Ya, silakan. Namanya apa? Leo Learning Channel. Gimana Bu Yusi? Selamat kepada Bu Diah Ayu. Terima kasih Bu. Oke, kira-kira gimana nih Bu? Ada pertanyaan lagi atau mungkin ada pertanyaan yang langsung aja deh? Pertanyaan langsung kayaknya lebih seru nih. Ada pertanyaan nggak? Langsung ya, ada mau nanya langsung nih, mumpung ada yang buat langsung Leo Learning Channel di YouTube gitu ya. Ini udah berapa Bu followernya Bu? Subscribernya? 1.500, hampir 1.600, 1.600, udah berapa ya saya? Udah banyak, 1.600-an Bu. Udah banyak fansnya nih Leo. Oke, ada yang nanya nggak Bu? Langsung nanya Leo di sini. 1.800. Oh, 1.800. Maria langsung dicek. Oke, silakan kalau ada yang mau nanya langsung ya Bu Yusi. Langsung unmute aja kalau ada yang mau. Nggak ada? Nggak ada yang mau nanya. Mau nanya Bu. Oh ya, silakan Bu. Apa namanya? Tadi kan saya agak telat tuh, kayaknya ada yang screen share gitu. Itu kan biasa kalau misalnya di YouTube tuh agak-agak kecil gitu kan. Kalau misalnya di Zoom kan bisa digedein. Nah kalau misalnya yang kelewat lihat itu apa bisa
bisa lihat lagi gitu. Bu Yusi. Mau itu Bu Yusi kayaknya yang masalah itu apa namanya itu tadi yang data-data formnya itu tadi ya memang ada komen untuk karena kan kecil banget tulisannya apalagi kalau lihatnya di HP ya jadi boleh nggak itu dibagi gitu maksudnya diberikan contohnya boleh nggak Bu? Boleh aja. Jadi itu sih kayaknya tadi karena terlalu kecil katanya nggak bisa baca yang pembagian waktu jadwal sehari-hari ngapain aja terus mungkin file-file seperti apa. Terserah mau Ibu Ruri yang bagi atau mau nanti chat ke saya yang bagi terserah sih. Oke, ya nggak apa-apa nanti kalau nggak saya post aja di grup ya jadi nanti bisa dilihat langsung kira-kira contohnya apa. Oke. Makasih Ibu Yusi. Oke. Ada pertanyaan lagi atau gimana? Ada yang mau nanya? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan Pak. Ya, saya ayahnya Muhammad Nayef. Ini mau nanya, anak saya kan baru sekitar sebulan ini baru didiagnosa dokter sebagai anak autis, Bu kan? Ini anak pertama kami, jadi memang cukup kebingungan dan cukup shock juga karena mungkin ini pertama-tama gitu. Jadi sekarang tuh kita dalam posisi agak bingung gitu. Kemarin tuh kami pergi ke salah satu pusat terapi di Pekanbaru ini, saya dari Pekanbaru, tapi yang sangat menyulitkan sekali menurut saya gitu. Kayaknya susah untuk diikutin gitu. Pertama di masalah biaya yang sangat tinggi, yang kedua ada diet yang sangat ketat gitu. Pokoknya merubah semua pola hidup kita gitu. Semua bahan kimia katanya nggak boleh, nyuci baju pun nggak boleh. Ini itu segala macam lah, sangat banyak gitu. Jadi sekarang pertanyaan saya gini Bu, apa kira-kira yang paling tepat untuk kami lakukan sekarang ini untuk penanganan anak kami Nayef ini? Dia sekarang sudah umur 2,5 tahun gitu Bu. Terima kasih Bu. Oke, mungkin pertanyaan saya jawab kali ya Bu ya. Jadi gini apa ya? Jadi gini ya Pak ya, untuk anak dengan autisme, kalau kita lihat biasanya kan perkembangan masalahnya apa gitu ya. Jadi dalam terapi, kalau kita lihat yang evidence base yang memang terbukti gitu ya, ada 3 terapi yang memang dianjurkan gitu ya. Tapi tergantung tahapannya gitu. Jadi ada yang namanya terapis okupasi atau di bawahnya juga ada namanya SI ya, sensory integrasi gitu ya. Itu yang berhubungan dengan motorik halus dan koordinasi balance dari anak Bapak biasanya anak autisme masalah ini gitu ya. Terus kemudian kedua terapi wicara. Tetapi terapi wicara juga mungkin kita lihat kebutuhannya karena kebetulan anak Bapak masih kecil gitu ya. Kemudian terapi yang ketiga ini terapi ABA. Ini di sini yang kami menjelaskan adalah terapi ABA, tetapi kami pakainya pendekatannya verbal behavior gitu. Jadi kita membagi di dalam verbal behavior. Kita membagi pemahaman bahasa anak tidak dalam bahasa ekspresif dan reseptif saja, tetapi ada yang istilahnya bahwa ternyata dan memang cukup membantu menjelaskan perkembangan bahasa di anak-anak autis, ada bagaimana kita mengajarkan bagaimana meminta barangnya, bagaimana melabel barangnya, disebut tag, tadi mungkin kalau Bapak dengar pada Ibu Yusi ya, ada intraverbal dan sebagainya. Mungkin untuk tahap awal ya Bapak bisa silakan cek-cek di website saya di ruri.suryanawinata.com. Terus kemudian di FB Group Bapak mungkin sudah masuk belum ya di FB grupnya? Sudah. Sudah, oke Pak. Jadi saya juga ada buku. Jadi kalau sebetulnya sih saya sudah beli Bu. Saya sudah beli buku. Belum Pak. Iya. Iya, sudah dibaca juga. Iya, silakan Pak. Jadi silakan dipelajari. Ini sesuatu yang sebetulnya kalau dibilang susah sih ya susah, butuh waktu untuk belajar, tapi dibilang susah ya enggak gitu karena saya sendiri juga sudah mengajarkan kepada banyak orang tua dan profesional gitu ya tentang metode ABA WIBI ini gitu ya. Jadi saya biasanya mengadakan training online ya. Jadi ini udah masuk angkatan ke-11, sedang jalan angkatan 11, bulan awal Maret sih selesai gitu ya. Jadi mungkin habis itu saya akan mengadakan ya training online yang ke-12 lah kalau Bapak nanti bisa join di situ. Jadi kami itu biasanya pendekatannya dalam semua jenis terapi ya Pak ya. Biasanya kan kita anak-anak ini kan anak-anak delay ya, terlambat perkembangannya. Jadi kami biasanya assessment dulu. Assessment kalau dengan verbal behavior, di sini saya juga mengajarkan menggunakan VB map ya. Jadi dipetain dulu nih, intinya apa sih? Anak Bapak dipetain dulu kemampuannya, apa yang bisa, apa yang belum bisa. Nanti yang belum bisa kita ajarin. Kira-kira kurang lebihnya sih. Iya. Jadi
Jadi kira-kira gitu Pak. Apakah bisa dilakukan sendiri di rumah? Insya Allah sih bisa ya Pak ya. Banyak kok yang udah bisa ngerasain sendiri ya, apalagi zaman pandemi gini kan rada susah ya. Ini makanya saya mencoba kayak Bu Yusi itu juga kan menjalankan sendiri gitu ya. Walaupun awal dibantu dengan tim saya, tapi sebetulnya sekarang juga udah ngejalanin sendiri. Banyak lagi deh cerita-ceritanya. Mungkin Bapak kalau lihat di website saya ada di bagian sharing orang tua, itu ada beberapa orang tua yang belajar sendiri. Jalurnya macam-macam. Ada yang langsung di bawah saya, ada yang juga cuma hanya ikut roll. Tetapi bisa juga menerapkan ke anak sendiri. Jadi jalannya sih macam-macam untuk belajar. Tapi kalau ditanya apakah bisa untuk belajar untuk sendiri, insya Allah bisa. Kemajuannya ya alhamdulillah sih lumayan ya. Dari peserta sudah banyak lah gitu, saya mendapatkan feedback yang sangat positif. Jadi ya tetap semangat aja Pak, mumpung anaknya masih kecil banget ya. Diseriusin, insya Allah berhasil. Iya. Mungkin satu lagi Bu ya, boleh tanya ya, satu lagi pendek aja. Sekarang kan kita ada sudah buat jadwal ke rumah sakit, karena kemarin setelah didiagnosa itu dirujuk ke salah satu rumah sakit, dan di situ katanya salah satu dokter itu dia akan memberikan terapi. Seminggu itu dokter itu jadwalnya cuma 3 hari, mungkin maksimum kita bisa ikut dalam 2 hari gitulah dalam seminggu itu. Kira-kira menurut Ibu efektif atau tidak ya kita terapi ke rumah sakit itu? Gini ya Pak ya, kalau berbicara tentang anak autisme, utamanya tentang pengajaran bahasa ya sama sosial ya, ini tuh adalah sesuatu yang memang kalau anak autis itu bisa jadi emang nggak punya kemampuan itu, mereka nggak punya. Jadi kalau Bapak tanya apakah cukup, kalau saya akan bilang tidak. Apalagi kalau memang anak Bapak masih kecil dan barangkali nanti sudah didiagnosis, sudah di assessment, barangkali yang di assessment yang VB-Map tadi saya bilang, barangkali masih banyak yang kosong gitu loh. Jadi mengajarkan dengan 2 kali datang 2 kali seminggu, misalnya cuma 1 jam itu nggak cukup. Makanya tadi saya juga sarankan orang tua lanjutkan di rumah gitu loh. Karena ini emang nggak ada gitu. Jadi kalau kita ngomong pengajaran bahasa dan sosial anak dengan autisme gimana ya, mereka terlahir tidak memiliki itu, ataupun kalau memiliki kurang gitu kan, tergantung tingkat autisnya kan, ada yang mild, ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat kan Pak. Saya kan nggak tahu lah ya anak Bapak yang gimana, tapi ya kurang lebih seperti itulah gitu. Semakin berat ya tentu semakin butuh bantuan gitu aja. Tapi nggak apa-apa, mumpung masih kecil diseriusin sekarang. Semoga cepat mengejar gitu ya. Semangatnya aja lah Pak ya. Nanti Bapak kalau mau lanjut mungkin silakan japri saya aja, nggak apa-apa di inbox. Bu. Makasih banyak Ibu. Sama-sama. Oke, jadi bertanya Bu Ruri. Ya, boleh satu lagi ya, silakan Bu. Saya Reni Bu dari Bengkulu. Ya, silakan Bu. Mau nanya, kan anak saya tuh udah ketahuan agak berbeda tuh waktu baru-baru sekarang, udah usia 3 tahun 5 bulan. Jadi kita ngerasanya udah telat banget kan Bu. Jadi udah beberapa kali dibawa ke terapi, cuman di beberapa terapi itu dia ada yang terapi pertama tuh 8 kali pertemuan dia nangis aja, jadi udah kita stop. Nah yang sekarang jadinya kita mau coba terapi di rumah sendiri, karena kayaknya dia fokusnya kalau sama saya aja mau dia dengerin, tapi kalau ke terapi itu bawaannya udah ketakutan, kayak panik gitu kalau sama orang baru. Cuman masalahnya di anak saya, dia tuh hiperaktif, suka nggak fokus, dia sukanya lari-lari sini situ, manjat gini. Nah, kiat-kiat gimana ya kalau misalnya buat dia fokus, kan awalnya saya ajarin dia buat tag itu, buat melabel, tapi karena dia nggak fokus jadi susah buat ngajarin. Adanya saya emosi jadinya. Gimana ya Bu kira-kira? Ya, Bu Reni, jadi sebetulnya dalam terapi anak ada tekniknya bagaimana caranya supaya anaknya itu mau ikut gitu. Ada tekniknya dari secara ilmu behavior ya. Jadi barangkali kalau Ibu pernah main-main di website saya, saya udah beli buku Ibu, tapi belum baca sampai full. Udah beli tapi bukunya. Pelan-pelan mungkin butuh waktu untuk dihayati ya Bu ya. Barangkali benar. Nggak sekali baca langsung ngerti, nggak sekali nonton langsung ngerti ya. Barangkali emang Ibu harus training online Bu. Jadi siapkan jempolnya Bu, nanti bulan Maret ya. Iya. Ini kayaknya ini harus siapin alarm nih buat ikut. Itu ya ceritanya ini agak panjang, jadi kita memang harus kita telah lagi gitu dari segi ilmu behavior. Ibu juga harus paham dulu bagaimana Ibu menerapkannya sendiri di rumah gitu. Jadi kalau Bu Yusi dulu ikut troll juga ya Bu ya, tapi coaching dulu baru troll. Ada coaching dulu baru troll.
Saya ikut 3. Kalau nggak salah troll 6, 7, 9. Oh, ikut 3 kali? Iya, cuma beda-beda topik. Oh iya. Dia masih sendiri ya, beda-beda topik Bu. Jadi ya sebetulnya membantu juga kita memahami kan kalau kita mau ngejalanin terapi ya Bu ya kan karena asal terapi ya. Kalau anak langsung ikut belum tentu dia nggak akan mau gitu loh. Karena apalagi anaknya hiper. Jadi tentu kita punya teknik tersendiri gimana caranya supaya anak hiper mau bekerja sama dengan ibu. Cuma saya nggak bisa jawab sekarang karena jawaban itu kan sangat panjang ya Bu ya. Jadi kalau saya sih perbanyak interaksi aja Bu untuk tahap awal, interaksi yang anak sukai gitu. Jadi anak ibu suka apa? Anak ibu kebetulan suka bergerak nih. Ibu bergerak bareng nih, bergerak bareng ngapain? Bisa lari bareng, bisa lompat bareng, bisa. Jadi hal-hal yang mungkin nyanyi bareng kalau anaknya suka gitu ya. Jadi hal-hal dia suka tuh nyanyi bareng suka. Tapi sekarang aku coba dia buat berenang juga sih Bu, buat ngebuang energi gitu kan. Jadi dia cuma kadang itu abis berenang on lagi. Ini kayak kecas lagi. Iya, itu sebetulnya makanya di dalam terapi penanganan anak dengan autisme ya, itu juga selain ABA, terapi ABA VB misalnya, itu juga perlu ada bantuan dari terapis okupasi atau sensori integrasi gitu. Karena bagian motorik, bagian hal-hal seperti ini ya ditanganinya oleh terapis okupasi atau SI-nya gitu loh Bu. Jadi ya kayak dalam satu kesatuan lah, satu tim lah kita semua. Oke ya Bu ya. Iya, makasih ya Bu Ruri. Sama-sama. Oke, jadi gimana? Itu Rio. Kok bahasa lah? Bingung ya? Dia bingung. Iya. Itu Rio. Oke, saya rasa cukup sekian ya Ibu ya, Ibu-ibu, Bapak-bapak. Oh, Heng.